Horas untuk kita semuanya. Ya, saya Pendeta John Kristonai Baho. Di apa ya? Harusnya Mang Kadep Marturia yang hadir di sini bersama dengan Bapak Ibu sekalian, Amang Rektor, kawan-kawan semuanya. Tapi memang jadwalnya kayaknya bertabrakan. Saya lah yang ditodong kemudian ya untuk menanggung beban ini gitu. Karena saya sendiri sebagai Ketua Balitbang sebenarnya punya hubungan cukup dekat dengan UHN, karena di AP kita tugas Balitbang itu salah satunya bekerja sama dengan UHN, ada di AP. Jadi pas Bang Meisandi nodong saya, aku pikir ya udahlah, toh mestinya memang Balitbang dan UHN itu punya kerjasama yang baik. Anggota kami pun Balitbang ada dari dosen UHN, Amang Marlan, aktif beliau di Balitbang. Nah ini langsung aja aku pikir, mama saya baru napi tupulu Amang Rektor ya. Jadi jadi mohon diperhatikan. Gak bercanda. Iya, ada Boru Pardede di sini, orang-orang hebat, Sonak Malela sekarang di AKBP ini ya. Ya, saya dikasih ngomongin ini oleh Bang Meisandi karena harusnya Pak Marturia yang ngomongin makna panggilan menurut Martin Luther. Aku pas baca, wah orang UHN ngomong makna panggilan menurut Luther nih agak apa ya, seru sekali, berat sekali ya. Di STT aja udah jarang ngomongin Martin Luther ya, di STT gitu. Rupa-rupanya orang UHN retreat bicara panggilan menurut Martin Luther. Ini menarik menurutku. Jadi mau tidak mau dalam waktu yang singkat itu saya coba menggali lagi, karena belakangan kawan-kawan sekalian memang pikiran Luther agak mulai ditinggalkan. Manfaat dari reformasi aja yang diambil oleh orang-orang Protestan, terutama oleh pastor-pastornya, pendeta-pendetanya, bisa kawin kan gitu ya. Sebelumnya kan nggak boleh. Setelah Martin Luther, alhamdulillah bisa menikah pendeta gitu. Dan lain sebagainya. Jadi apa ya, poin-poin atau core dari inti dari ajaran-ajarannya justru yang agak-agak dilupakan. Misalnya Luther itu kan makanya lahir Protestan karena ada protes besar. Jadi kata Protestan itu ada protes di depannya itu pun jarang dihidupi sekarang ini. Sekarang pendeta HKBP lebih banyak ABS ketimbang yang suka protes kan. Asal Bapak senang, apa kata Eporus dah, apapun itu gitu, pokoknya setuju-setuju aja gitu. Jarang ada yang berani kritik, jarang ada yang berani kasih catatan-catatan gitu. Padahal sebenarnya dia lahir dari sebuah protes besar kala itu kepada pemimpin gereja yang ketika itu sangat berkuasa. Kita bisa bayangkan di abad pertengahan betapa besarnya kuasa paus, tidak ada kebenaran di luar gereja, apapun kata paus itulah yang benar kan gitu kan. Tapi ada seorang pendeta yang tadinya juga biarawan begitu, teolog, doktor teologi, berani protes ke seorang paus. Itu di zaman itu sangat tidak terbayangkan. Tapi belakangan itu yang semakin tidak dihidupi oleh kami inilah dulu aku bilang. Nah, sekarang kita mau lihat dulu, kalau untuk komunitas seperti UHN, ada rektornya, ada dekan, ada tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Kira-kira mau memaknai seperti apa panggilan menurut Martin Luther, vocation menurut Martin Luther. Ini yang mau kita lihat mungkin di siang hari ini sebentar. Mungkin kita bisa nanti berdiskusi juga untuk memaknainya di hari-hari ini di komunitas kita. Tetapi sebelum ke sana, saya mau mengajak kita mengunjungi Luther kembali gitu. Kita coba melihat Luther sekali lagi, kira-kira dari semua ajaran Luther yang banyak itu, ada 5 sola misalnya. Ya, sola mana sih yang menurut kita misalnya mesti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saya ingin mengajak kita sekarang mengunjungi kembali ajaran Luther yang satu ini, yang belakangan menurut saya termasuk pendeta pun semakin tidak menghidupinya, sola scriptura. Jadi kemarin ada ujian gerejawi di sini, calon pelayan. Ujian gerejawi itu tahapan sebelum menerima tahbisan.
kawan-kawan sekalian. Jadi diuji mereka, ujian tulisan dan ujian wawancara. Di ujian wawancara saya bertanya kepada seorang calon pendeta. Dia calon pendeta. Kalau kau khotbah hari Minggu, kapan kau persiapkan khotbahmu? Jumat, katanya. Jadi kalau dia calon pendeta mempersiapkan khotbahnya Jumat untuk minggunya, calon pendeta, dia pendeta resort berarti hari Sabtu lah itu. Preses nanti dia minggu pagi lah itu. Kadep dia kalau begitu modelnya. Sementara aku bayangkan dulu waktu calon pendeta itu beberapa minggu sebelum kita khotbah tuh udah mau nangis kita membaca apa yang mau ku bilangin itu, apa yang mau ku bilangin gitu. Nah, sekarang apalagi menurutku karena distraksi kita semakin besar untuk meninggalkan Alkitab. Kan kita terdistract ya dengan banyak distraksi sekarang. Aku nggak tahu ada yang main video pendek nggak di sini. Video pendek itu kan sangat kencang, sangat kuat menarik kita dari kesunyian ya, dari kontemplasi, dari doa-doa. Kenapa? Karena asik sekali kita melihat video pendek yang singkat-singkat itu sehingga kita tidak sadar 2 jam, 3 jam, hanya gini-gini aja lihat video-video pendek yang nggak tahu entah apa isinya gitu. Nah, saya ingin mengajak kita kembali mengunjungi Luther yang mengatakan pada abad 16 itu sola scriptura kata dia salah satunya. Bagi Luther, Alkitab adalah guru yang benar bagi iman dan pikiran orang Kristen menurut Luther. Jadi kala itu Amang Inang bisa bayangkan, kawan-kawan bisa bayangkan di mana Alkitab hanya milik pastor. Bisa bayangkan gak itu? Yang bertugas untuk membaca Alkitab, menafsir Alkitab itu hanya pastor kala itu. Masyarakat awam, lay people itu, mereka nggak punya akses untuk Alkitab. Tapi Luther datang kemudian menghantam semuanya itu. Semua orang boleh baca Alkitab, semua orang bisa baca Alkitab. Semua orang harus merefleksikan Alkitab dalam hidupnya sehari-hari, kata Luther. Gitu. Bayangkan ketika itu orang Jerman belum bisa baca Alkitab dalam bahasa Jerman gitu, nggak ada terjemahannya. Tetapi oleh Luther dihantam, semua harus diterjemahkan bahasa Alkitab supaya orang awam yang tidak berpendidikan pun bisa baca. Dan itulah manfaat yang kita terima sekarang dari Luther. Makanya kita bisa baca Alkitab di dalam bahasa Batak misalnya. Kalau nggak gara-gara Luther nggak bisa tuh. Dia yang menghantam, semua orang mesti baca dalam bahasa ibunya, kata dia. Amang Inang ada yang tahu di sini siapa yang menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak? Ada yang tahu nggak? Wah, mantap kali. Kalau Perjanjian Lama, Mang? Wih, ini iya keren-keren ya. Anak STT aja kadang-kadang nggak tahu itu. PB mereka biasanya tahu karena no mention. Kita kan sangat no mention ya. Kalian kan no mention. Apa-apa HKBP no mention banget kan? Sopo no mention, wah apa-apa no mention. Yang lain kayak nggak diperhatikan gitu. Padahal banyak kok misionaris yang sebenarnya butuh nggak ini, Mang? Butuh ya? Kekencangan kurasa. Karena oke, baik, Amang. Karena banyak misionaris lain juga yang sangat berjasa buat HKBP, jarang disebut-sebut namanya gitu. Contoh Perjanjian Lama. Amang Inang kalau baca bahasa Batak Perjanjian Lama itu bahasa Batak yang paling baik, paling indah yang bisa kita baca. Iya kan? Iya kan, Amang? Itu Johansen yang bikin. Amang tahu di mana kuburan Johansen, Amang? Kalau kuburan Nomensen tahu di mana? Kuburan Johansen? Wis, mantap Amang, Bah. Ini Sunda jadi pandita, aku kasih hadiah lu sama Amang, Bah. Pas pula Siregar. Mertuaku baru Siregar, Amang. Waduh, Bah. Sunda pandita kayaknya Amang ini. Jarang-jarang orang tahu, Amang. Anak STT pun jarang tahu. Padahal di Pancur Napitu ini orang Amang Inang bisa singgah sebentar situ ziarah. Orang taunya no mention doang. Padahal banyak kuburan misionaris di sekitar sini yang bisa kita kunjungi. Salah satunya Johansen. Menurut saya bahasa Batak PL jauh lebih dahsyat ketimbang bahasa Batak PB kalau menurut saya gitu. Ya, indah sekali bahasanya. Nah, ini Amang Inang jasa-jasa Luther salah satunya. Makanya saya sekarang mengajak kita di abad 21 yang sangat digitalize ini ya, yang sangat terdigitalisasi kira-kira begitu.
Kenapa? Nah, eh, untuk kembali ke Alkitab, maksudku, aku yakin, aku bukan mau menghakimi Amanginang semua ya, bukan. Mungkin ada dari kita yang belakangan tidak seintim dulu ke Alkitab. Saya nggak tahu di sini Amanginang ada nggak yang dulu pernah merasakan kayak saya, pagi dan sore itu harus baca Alkitab bersama di rumah, keluarga. Tuh ada Amang satu. Di rumah sekarang masih nggak Amang? Masih diteruskan nggak tradisinya? Oh, Amang sana masih. Masih Amang ya? Dulu kita saya dibesarkan dengan tradisi seperti itu. Almanak itu yang dipakai kan Amang? Pagi ini, siang ini sebelum pergi sekolah, mama kita sempetin baca teks pagi ini, kemudian malam-malam sebelum tidur teks malam ini. Wah itu setelah jadi pendeta justru saya nggak ngerjain itu gitu. Agak kurang ajar ya, agak. Hah? Karena sakit. Waduh, karena sakit makanya jadi baca Alkitab. Nah, kalau sehat enggak? Waduh. Nah, Luther ngajak lagi. Aku makanya bilang mau mengunjungi Luther kembali. Salah satu yang Luther sampaikan kepada orang-orang Kristen masa itu, bukan orang Lutheran kan, dia nggak mau bikin aliran kan. Dia nggak mau bikin, ngapain kalian bikin Lutheran itu gitu ya, bukan itu tujuanku gitu. Dia mau bilang ke semua orang Kristen pada saat itu yang mengikuti ajaran dia, kita nggak bisa hidup tanpa Alkitab ini gitu loh. Iman kita nggak akan bisa hidup tanpa Alkitab ini, dia bilang gitu. Apalagi kita di abad ini. Amang Inang bisa bayangkan nggak kalau belajar Luther tuh, kata orang-orang teologi, kalau ngomongin Luther tuh kan tidak hanya ngomongin apa yang dia bilang di tahun 1500-an itu kan. Tapi coba bayangkan secara imajinatif, kalau dia hidup sekarang kira-kira dia ngomong apa? Ya. Kenapa? Hah? Iya kan? Kira-kira dia ngomong apa? Nah, kulihat belakangan memang disiplin membaca Alkitab mulai luntur. Ada nggak di sini Amang yang sudah tamat baca Alkitab, Amang Inang? Boleh. Kalau ada tunjuk tangan boleh. Yang sudah tamat baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada nggak? Bahasa apa aja? Bahasa apa, Mang? Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Ini banyak stok di sini. Serius, Mang? Oh. Jadi harus baca. Tapi Indonesia juga baca? Waduh. Padahal katekismus rangkumannya ya, tapi dia udah baca sumbernya. Iya betul. Oh gitu, mantap Mamang Bah. Nah, yang udah baca separuh-separuh ada nggak? PB aja tamat atau PL aja tamat? Inang baca apa Nang? Tamat? Semuanya, Mang. Itu waktu itu ada ikut kayak kelompok baca gitu. Oh iya. Mau nggak mau jadi kayak harus baca tiap hari sampai selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Waduh. Ini keajaiban ini. Ini pokoknya nggak habis-habis ini. Makasih Nang. Disediakan Tuhan di situ untuk UHN nggak habis-habis coklatnya. Nggak deh habis lah. Masih ada beberapa lagi. Oke. Nah, nanti minta apanya aku kasih apa bonnya ke panitia ya. Enggak. Nah, kemudian secara pribadi, maksud Luther secara pribadi orang Kristen tidak mesti tergantung lagi kepada pastor untuk belajar Alkitab, itu maksudnya. Ya kan? Kita semua punya akses secara pribadi ke Alkitab. Apalagi sekarang maksudku. Sekarang pendeta nggak penting-penting amat gitu kalau untuk belajar Alkitab. Ada banyak sumber, ya kan, Amang Inang? Ada banyak sumber. Ini sekarang pendeta mulai khawatir, apakah kita akan digantikan AI, katanya gitu kan? Ada teolog yang sudah bikin percobaan ibadah dengan menggunakan AI di Jerman. Menurut mereka semuanya berjalan dengan baik gitu. Hanya ada beberapa aja yang kurangnya menurut umat yang datang. Menurut mereka
tidak berjiwa gitu, ya kan, soulless gitu loh, apa sentuhan humanity-nya itu nggak dapat gitu. Tapi secara teknis bagus jalan semuanya. Iya, human touch-nya nggak ada katanya gitu. Nah masalahnya pendeta HKBP nyadar nggak itu bahwa secara knowledge-nya pun makin kurang dan human touch-nya pun makin kurang gitu loh. Jadi orang nanti ya mungkin tidak akan lama lagi akan tersingkirkan gitu. Amang Inang bisa cari pembimbing spiritual yang lebih canggih daripada pendeta-pendeta gitu. Nah, Luther bilang kira-kira begitu, mempelajari dan memahami. Apalagi sekarang saya bilang tadi ada banyak channel-channel akses yang bisa kita gunakan. Yang paling penting dari semuanya itu tentu saja menghidupi setiap firman tersebut gitu. Ini aku pikir yang mau kawan-kawan UHN sekarang coba refleksikan kan, makanya retreat itu ya menarik diri kan gitu ya. Terlalu ramai Medan ya enggak sih? Jadi menarik diri dulu lah ke Sipoholon, ke kampung kami ini. Kebetulan aku selain ketua Balitbang masih ngajar di sini Amang Inang 1-2 mata kuliah di STGH ini gitu. Inilah kampung kami, teduh, sejuk, banyak pohon dan tidak ada begal ya di sini. Belum. Kalau Medan kayaknya makin serem aja belakangan. Jantung enak ke Medan. Nah ini menurutku mengunjungi Luther kembali. Nah sekarang kita coba masuk ke vocation-nya. Sekilas kira-kira begini ya Mang Inang ya. Secara historis istilah vocation itu memang istilah teologis. Kalau sekarang kan udah agak ngembang ya. Pekerjaan-pekerjaan lain pun udah mulai pakai kan vokasi kan. Pelatihan vokasi apa gitu-gitu udah mulai pakai. Tapi keterampilan justru ya kayak membuat dia lebih spesifik kira-kira apa gitu. Padahal awalnya memang dia istilah teologis, awalnya istilah yang dipakai di sekitar gereja. Ya. Vocation menjadi kata yang merangkum betapa kayanya ajaran Alkitab mengenai pekerjaan, keluarga, masyarakat, dan kehidupan sehari-hari orang Kristen. Itu pada mulanya vocation. Nah pada kehidupan gereja abad pertengahan, panggilan atau vocation itu secara eksklusif merujuk pada pekerja penuh waktu di gereja. Pendeta, pastor, suster, dan mungkin teman-teman mereka. Makanya sampai sekarang ini ke bawah-bawah. Sampai sekarang itu kalau ngomong soal panggilan tuh seolah-olah masih di lingkup gereja gitu. Makanya kami ini, aku, Freddy, dan mana Bang Mei ya? Bang Mei misalnya senior aku atau aku masuk, kan kami tuh di ospek itu ditanya kan, ngapain kau masuk ke STT ini? Terpanggil Bang. Gitu. Iya kan, terpanggil Bang. Ya kan? Siapa yang manggil kau? Kata senior itu kan. Bingung kita kan. Mana surat panggilannya katanya. Biasalah. Karena senior suka-sukanya. Ya kan? Terus kita diwawancara juga ke dosen kan dia ngomong gitu. Dosen wawancara, apa motivasimu masuk ke STT ini? Terpanggil Pak. Oh gitu. Apa sekali, mulia sekali. Seolah-olah gitu. Nah, sampai sekarang itu sebenarnya masih ke bawah-bawah, seolah-olah memang hanya pekerjaan di sekitar gereja inilah yang disebut dengan panggilan. Pekerjaan lain di luarnya seolah-olah tidak termasuk kepada panggilan Allah gitu, panggilan ilahi. Jadi pekerjaan lain itu dianggap sekuler saja, tidak berkaitan dengan panggilan kegerejaan gitu. Padahal menurut Luther tidak demikian. Ini yang mau kita lihat mungkin di sesi kita ini. Menurut Luther, setiap orang Kristen memiliki panggilan khusus dari Allah untuk melayani Dia dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dihantam Luther kala itu, seolah-olah hanya paus dan hierarkinya ke bawah itu yang berhak menyebut dirinya orang-orang yang terpanggil. Kata Luther tidak. Semua orang memiliki panggilannya yang khas, yang unik dari Allah dalam kehidupan sehari-hari buat dia. Panggilan ini lewat mana? Lewat kehidupan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Menjadi orang tua pun menurut Luther rupa-rupanya panggilan. Menjadi orang tua itu panggilan. Mendidik anak-anak selain menyediakan kebutuhannya, itu rupa-rupanya menurut Luther adalah panggilan yang mulia. Cara Allah bekerja melalui parents gitu. Karena Allah pun menyebut dirinya kan Bapa gitu. Kemudian dia mempercayakan kepada orang-orang dewasa untuk juga memiliki keturunan dan menjadi bapak dan ibu bagi anak-anaknya gitu.
Ini didasarkan oleh Luther itu kepada ajarannya imamat am orang percaya. Nah, imamat am orang percaya inilah yang menjadi ajaran Luther, bahwa semua orang adalah imam dalam hidupnya masing-masing. Semua orang itu pemimpin secara spiritual bagi dirinya dan bagi sekitarnya. Orang tua itu pemimpin spiritual juga bagi keluarganya. Bapak rektor selain sebagai pemimpin sebuah organisasi di UHN itu mesti juga melihat dirinya sebagai seorang pemimpin spiritual dari orang-orang yang dipimpinnya, yang digembalakannya. Kalau mau merefleksikan panggilan Luther itu sekarang ini kira-kira begitu. Jadi tidak hanya keahliannya saja yang diperhatikan, tapi sisi spiritualnya, karena dia imamat am orang percaya. Makanya Amang Inang yang sudah dibaptis dan Malua bisa membaptis kan? Bisa nggak? Bisa. Karena ajaran ini, imamat am orang percaya ini. Tapi tidak boleh apa Mang? Memasu-masu. Mandidi bisa, mandidi nahinipu. Muladong namar sahid yang kayaknya agak susah, nggak akan bertahan untuk dibawa ke gereja. Ada agendanya. Mandidi nahinipu, bisa Amang Inang mandidi. Orang dewasa bisa mandidi karena ajaran ini. Makanya kita pemimpin spiritual di tempat kita masing-masing. Andaikan, saya dauma ate, andaikan di keluarga kita ada kejadian seperti ini, tetangga kita ada kejadian seperti ini. Anak baru dilahirkan, tapi kayaknya kondisinya tidak bagus. Itu bisa Amang Inang didi. Tetapi tidak boleh memberkati. Kalau dia sehat, kalau di agenda kita, kalau dia sehat baru dibawa kemana? Ke gereja untuk dipasu-pasu. Dang dididi be. Enggak dididi lagi dengan air, tapi holan di pasu-pasu oleh pendeta. Karena itu yang tidak bisa Amang Inang lakukan. Nang gua palai hasurungan nami itu maksudnya. Kalau mandidi bisa, jadi sebenarnya pendeta, inilah ajaran Luther. Pendeta tuh nggak spesial banget sebenarnya di gereja kita. Nggak spesial. Mandidi Amang Inang bisa. Yang nggak bisa itu melayani perjamuan kudus. Yang belum bisa dilakukan oleh partohonan yang lain, oleh awam itu melayani perjamuan kudus. Memberkati orang menikah bisa nggak? Ada pasu-pasu raja. Iya kan? Iya, tapi kena RPP lah misalnya gitu. Ini dasar dari apa yang dikatakan Luther, bahwa kita semuanya itu pemimpin spiritual, pemimpin rohani, imamat am orang percaya. Nah, Luther mau mengatakan bukan hendak mendorong semua orang jadi pekerja di gereja, bukan itu. Justru sebaliknya, Luther mau mengatakan setiap orang memiliki panggilan sucinya melalui pekerjaannya masing-masing. Apapun itu, yang baik ya Amang Inang ya. Maksudnya di sini tentu saja pekerjaan yang baik. Kalau begal enggak lah, enggak panggilan yang suci lah. Pekerjaan kita rupa-rupanya adalah panggilan suci dari Allah untuk melayani Dia dan dunia. Oleh sebab itu menurut Luther semua pekerjaan sama pentingnya. Sama pentingnya. Sama-sama menjadi media untuk melayani Allah dan sesama manusia. Kalau sekarang kita ngomong misalnya, tadi malam nginep di Hineni ya Mang? Oh, sopena mensen. Sarapan di situ. Enak, bagus sarapan. Aku belum pernah nginep di situ dan belum pernah juga. Bagus ya? Nah, kita sarapan. Ada yang masak nggak itu Amang Inang? Chefnya. Chefnya dapat bahan dari mana? Pedagang, betul. Pedagang dapat barang dari mana? Petani. Petani dapat bibit dari mana? Pedagang. Itu sebabnya menurut Luther semua pekerjaan sama pentingnya, nggak ada yang lebih mulia dari yang satu, lebih tinggi dari yang satu. Kenapa? Karena semuanya saling bergantung, interconnected, saling terhubung. Jadi kalau mau ditarik semuanya itu ya berbentuk lingkaran yang nggak ada habis-habisnya gitu loh maksud saya. Oleh sebab itu setiap insan sama berharganya di mata Allah. Salah satu yang perlu, yang jarang diambil orang dari ajaran Luther tentang vocation, tentang pekerjaan yang sama mulia ini adalah setiap orang Kristen, apalagi Protestan, tidak boleh ada yang sombong sebenarnya.
apapun pekerjaannya. Itu salah satunya. Jarang diambil orang dari Luther. Tidak boleh ada yang sombong di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karena lingkaran tadi itu, nggak ada yang bisa survive di luar dari lingkaran tersebut. Saya nggak tahu apakah ada yang bisa survive di luar dari lingkaran itu. Nggak ada yang bisa survive. Apakah Bapak Rektor bisa memajukan UHN sendiri tanpa tenaga kependidikan, tanpa administrator yang menyusun segalanya gitu? Kemarin kami rapat di ruang rektor, yang rapat itu penyatuan lembaga itu, menumpang di ruangan rektor gitu. Duduk rapat, ada orang yang melayani kami ya kan, yang ditugaskan melayani kami, ngantarkan makanan, kopi dan lain sebagainya gitu. Yang rapat di meja itu yang tampaknya pembesar-pembesar itu tidak lebih mulia dibandingkan orang yang ngantar kopi ini, itu maksudnya. Oleh sebab itu menurut Luther tidak boleh ada satu orang pun yang sombong di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Semua orang berlomba-lomba untuk merendahkan dirinya. Ada buku, aku lupa buku etika, apa nama depannya aku lupa, nama belakangnya Stackhouse gitu. Dia membuka bukunya itu dengan gambar, ada gambar ilustrasi dua orang yang saling menundukkan begitu. Ya, gambar dua orang gini gitu. Untuk menggambarkan bahwa semua orang harus menyadari dirinya tidak lebih tinggi dari sesamanya. Jadi dalam semangat kerendahan hati ini menurut Luther, pekerjaan itu dianggap penting, apapun pekerjaannya di tengah-tengah masyarakat, Amang Inang. Nah sekarang saya mau mengajak kita menghubungkan antara vocation dan liturgi. Liturgi yang Amang Inang pahami selama ini apa, Amang Inang? Iya, iya. Entah kenapa HKBP, nggak tahu kalau di sini ada gereja lain. HKBP itu kalau disebut liturgi itu artinya marayat-ayat di hari Natal. Entah dari mana datangnya itu. Aku belum nemu apa, Freddy. Aku berapa kali-kali pengen nemu dari mana tradisi itu datang sehingga marayat-ayat itu disebut marliturgi gitu. Iya kan? Kita kan taunya marayat-ayat marliturgi kan, padahal nggak ada hubungan membaca ayat-ayat itu dengan arti liturgi gitu. Mungkin tradisi entah dari mana, aku belum nemu artikel atau apa ya, dokumen kok bisa itu disebut liturgi. Nah, apa hubungan antara vocation dan liturgi, Amang Inang, kawan-kawan sekalian? Liturgi yang kita pahami selama ini itu sebenarnya respons orang percaya atas perbuatan-perbuatan Allah. Allah melakukan perbuatannya, Allah menyelamatkan, Allah membebaskan dan lain sebagainya. Kemudian manusia, orang percaya memberikan responsnya. Itulah liturgi. Kalau Amang Inang ingat di Alkitab misalnya, waktu bangsa Israel dikeluarkan dibebaskan dari Mesir, mereka ngapain setelah bebas? Cara mereka mengucap syukur kepada Tuhan ngapain? Ada yang ingat nggak? Nah? Bernyanyi, menari. Itu, iya. Menari dan bernyanyi. Itu liturgi. Pada masanya. Kalau kita nggak agak jarang menari ya teh. Paling sekolah minggu ya. Setelah dewasa kita malu menari kan. Inilah jawaban atau respons dari orang percaya atas perbuatan Allah. Doa, itu liturgi. Nyanyian, itu liturgi. Tarian, itu liturgi. Kurban persembahan, itu liturgi. Itu bagian dari liturgi. Tapi kalau kembali kepada kata aslinya, kata asalnya, liturgi yang berasal dari kata Yunani liturgia itu sebenarnya artinya pekerjaan publik rupa-rupanya. Ada yang tahu pekerjaan Paulus selain memberitakan Injil? Hah? Tukang tenda. Nggak habis-habis ini udah aku bilang. Ada dong. Ya, kalaupun Inang jawab lagi nggak lagi dong, masa mau 2 kali. Lama-lama ya jualan coklat nanti. 2 jam sesi ini bisa jualan coklat Inang nanti ke teman-teman yang lain. Hah? Iya, nggak habis-habis udah aku bilang. Betul. Dia menyebut dirinya, kalau Amang Inang baca di bahasa aslinya, tukang tenda itu
Aku liturgis, aku bekerja, itu pekerjaan publik gitu. Bikin tenda untuk menopang kehidupannya sehari-hari, menopang pemberitaannya. Iya, itu rupa-rupanya sebuah bentuk pekerjaan publik. Nah, kalau dalam konteks Kristen dikatakan the public work of the people of God. Pekerjaan-pekerjaan publik, pekerjaan-pekerjaan di luar gereja itu liturgi. Oleh sebab itu semua orang percaya liturgis. Dan ulang sintua na ijolui para genda liturgis. Anggo para genda pas mai na ijolui. Ale liturgis itu untuk semua orang percaya yang punya pekerjaan sehari-hari. Petani kah, pedagang kah, guru kah, dokter kah, apapun itu. Bagian dari pekerjaan publik. Oleh sebab itu liturgis itu orang yang sehari-hari bekerja sebagai pelayan publik. Untuk orang UHN, wah ini pas sekali. Nggak ada yang lebih mulia dari pekerjaan, nggak boleh ya, karena semua sama mulianya ya. Maksudku pekerjaan yang sangat mulia menjadi pendidik, ya kan, guru. Orang-orang yang berprofesi sebagai pendidik, entah itu di sekolah seperti kita ini UHN atau di gereja, guru sekolah minggu, kan pendidik tuh. Ada yang guru sekolah minggu nggak di sini emangnya? Nggak ada ya? Mantan. Oh, udah senior mantan. Enggak dong. Harus pertanyaan dong. Atau kita bikinlah pertanyaannya, berapa puluh tahun namanya di Gus. Gitu. Guru huria itu kan pada awalnya pendidik. Enggak hanya pendidik keagamaan, tapi pendidik sekolah juga gitu loh. Bibelfro itu pada awalnya pendidik juga gitu. Mendidik perempuan, mendidik ina, supaya bisa membaca, supaya bisa menjahit dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, sebab itu menurut saya untuk orang UHN, panggilan yang disampaikan oleh Luther ini menjadi sangat relevan untuk kita refleksikan di hari-hari belakangan ini gitu. Bahwa pekerjaan di dunia pendidikan itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan publik ya, yang tujuannya untuk mencerdaskan orang, untuk membuat orang memiliki tidak hanya punya kepintaran, nilai ya kan, IPK yang 4, rektor misalnya, tetapi memiliki mindset yang benar, mindset yang konstruktif, yang membangun dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa ditarik oleh teman-teman sekalian, bahwa kita semuanya liturgis gitu loh. Bukan para agenda ya, tapi liturgis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu rupa-rupanya liturgi itu sangat praksis dan bersifat keseharian. Sama seperti arti vocation tadi, itu yang mau saya katakan. Supaya kita lebih bisa menghidupi panggilan kita yang sehari-hari itu sebagai bagian dari peribadahan. Nanti kita lihat hubungannya. Nah, liturgi merupakan pekerjaan konkret orang percaya yang diutus ke dalam dunia. Mang Inang silakan lihat, diutus ke dalam dunia. Liturgi itu pengutusan ke dalam dunia. Berkarya dan membawa kabar baik bagi dunia demi kemuliaan Allah. Bahwa melalui pekerjaan kita mendapatkan manfaat ekonomi misalnya, ya, itu menjadi dampak dari pekerjaan kita. Kalau dalam vocation Luther, tujuan dari pekerjaan itu ya cara untuk memuliakan Allah. Gitu. Pertama-tama sekali. Nah, dalam kehidupan bergereja, liturgi berarti meliputi kehidupan peribadahan dan pekerjaan sehari-hari. Keduanya tidak terpisahkan. Oleh para teolog dari ortodoks, mereka mengatakan istilahnya the liturgy after the liturgy. Liturgi di gereja itu tidak terpisahkan dari liturgi sehari-hari di dunia. Itu maksudnya. Liturgi yang di gereja itu adalah pengutusan untuk berliturgi sebenarnya di dunia. Misinya membawa misi Allah, membawa kabar baik bagi dunia. Kalau kita agak kurang pengutusannya. Kalau di gereja teman-teman kita itu berkat yang terakhir itu pengutusan kan? Pengutusan. Kalau HKBP kan setelah nyanyian Alia Manami kan langsung kan pendeta memberkati kan, di pasu-pasu jala diramuti. Walaupun tidak ada di sana, pergilah
ya Boan Ma misalnya nggak ada seperti itu, tapi sebenarnya berkat itu pengutusan sebenarnya. Kalau di GKI agak lebih jelas dia kan, berkat dan pengutusan, kemudian diberkati misalnya gitu. Kalau kita memang nggak ada itu, tapi sebenarnya tujuan dari berkat itu adalah memberkati setiap orang percaya untuk pergi kemana? Ke dunia melalui profesinya masing-masing, betul Mang? Itu sebabnya liturgi di gereja tidak terpisahkan dari liturgi sehari-hari. Ini yang jarang sebenarnya digumuli oleh HKBP. Liturgi yang kita pahami peribadahan saja di gereja, kehidupan setelah dari gereja terpisah dari kehidupan yang ada di gereja. Makanya ada orang bisa sangat kudus di gereja, rupa-rupanya sangat korup di kantornya. Ai diripu ibana hulan di gereja di bata. Saya tampil kudus, pakai jas, dasi dan sebagainya di gereja dong. Anggo di nganaku karejo menindas orang, menyiksa orang, memukul orang, melecehkan orang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena selama ini dipahami terpisah antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan di gereja. Padahal arti yang sebenarnya dari liturgi tidak demikian. Justru apa yang dilakukan di gereja, ya, itu adalah pembekalan untuk kemudian diutus pergi ke dunia, bawa kabar baik ini melalui pekerjaanmu, vocationmu yang spesifik itu, yang unik-unik itu, bawa kabar baik ini supaya semua orang terberkati dan nama Allah dimuliakan. Oleh sebab itu, the liturgy after the liturgy itu orang Kristen dipanggil ke gereja, kita ngumpul nih, berkoinonia kan gitu ya, di gereja nyanyi. Ada yang ikut punguan ama di sini Mang Inang? Amang ikut punguan ama, Marco Ramang, ikut Koramang ya. Ikut kegiatan-kegiatan di gereja, ya, dipanggil, dibekali, diperlengkapi, kemudian diutuslah dia. Dari hari Senin sampai hari Sabtu diutuslah dia ke dunia. Kemudian dia datang lagi kan ke gereja, diperlengkapi lagi, diutus lagi. Demikianlah menjadi circle yang gak ada habis-habisnya liturgi kita, vocation kita. Dipanggil, diutus, dipanggil, diutus, dipanggil, diutus gitu. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke gereja, kita diperlengkapi, diberkati untuk pergi ke dunia, membawa berkat bagi dunia, kemudian datang lagi, dikuatkan lagi gitu loh. Nah di gereja ketika kita datang kembali, mestinya kita punya pertanyaan-pertanyaan reflektif. Selama seminggu, seberapa berartinya aku? Seberapa bermanfaatnya hidupku selama seminggu ketika kita datang ke gereja untuk diperlengkapi? Itu Mang Inang, antara vocation dan liturgi yang tak habis-habisnya itu, membuat lingkaran yang tak berkesudahan itu, circle yang tak berkesudahan itu, sampai Kristus datang kembali untuk bersama kita. Itulah pekerjaan kita di dunia, atau sampai kesudahan hidup kita gitu. Kita berliturgi dalam kehidupan kita yang sehari-hari itu. Nah sekarang saya mau mengajak kita membayar utang pada Luther melalui vocation kita. Ini yang mau coba direnungan kembali oleh kawan-kawan UHN selama retreat ini. Luther tidak hanya menjadi reformator kehidupan iman, tetapi juga kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya kan? Berubah sejarah dunia gara-gara Luther. Jadi nggak hanya kehidupan gereja yang berubah, Mang. Kehidupan dunia berubah. Sejarah dunia berubah. Tegaklah kepala para petani saat itu. Jolma do HP hita. Saliling undang jolma lagi. Yang paling tinggi itu pastor dan kawan-kawan, para bangsawan, orang kaya, itu kan. Masyarakat biasa, awam-awam itu nggak dianggap manusia itu pada masanya gitu. Oleh Luther, down, semua orang berharga di mata Allah. Pekerjaan apapun adalah pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Sama mulianya, tegaklah kepala para petani misalnya. Makanya sampai ada pemberontakan juga ya. Pemberontakan petani yang merasa tertindas dan lain sebagainya gitu. Semua orang berhak baca Alkitab dalam bahasa ibu mereka masing-masing. Ini utang kita kepada Luther. Yang sekarang HKBP juga tetap mengerjakan, berusaha membayar utang ini. Ikut ambil bagian dalam
penerjemahan, misalnya mendukung pekerjaan LAI dan lain sebagainya, supaya orang-orang yang belum punya Alkitab dalam bahasa ibunya segera bisa punya Alkitab. AKBP harus lihat itu sebagai utang gitu loh. Kita harus melihatnya sebagai hutang. Kalau nggak gara-gara Luther, para misionaris itu nggak akan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak, nggak akan kita baca itu dalam bahasa Batak. Oleh sebab itu kita pun mesti punya misi yang sama. Harus sebanyak mungkin orang misalnya membaca Alkitab dalam bahasa ibu mereka. AKBP harus bantu LAI misalnya. Pada masa itu semua orang belajar, bisa belajar, boleh belajar dan memiliki ilmu pengetahuan pada masa itu. Orang-orang mulai belajar, oh kita juga bisa belajar. Ya. Kemudian semua orang memiliki pemahaman bahwa semua pekerjaan itu baik dan sama berharganya di mata Allah. Ini beberapa hutang Luther, hutang kita kepada Luther yang harus kita bayarkan sekarang melalui dunia pendidikan. Tanggung jawab ini, gitu. Nah, panggilan kita menurut saya seperti panggilan undang-undang bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan anak-anak bangsa. Kemarin di rapat MPS, Epurs ngasih informasi, sekarang UAN Medan itu perguruan tinggi swasta nomor berapa? Katanya? Nomor 4 di Sumatera Utara ya, gitu. Oleh sebab itu katanya tahun depan targetnya menjadi nomor 2 kalau nggak salah Pak. Gitu-gitulah. Nah, panggilan kita kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan anak-anak bangsa ini. Ditujukan bagi Allah dan bagi Ibu Pertiwi kata kita gitu loh. Itu panggilan kita. Dasar dari dedikasi kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dosen dan para tenaga kependidikan yang ada di UHN adalah mestinya ini Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang mendapatkan manfaatnya sebesar-besarnya adalah manusia, adalah dunia ini, tapi kita mesti berprinsip bahwa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Kalau yang kita lakukan untuk Tuhan, sudah pasti itu baik juga untuk sesama. Sudah pasti itu. Ini Paulus bukan mau bilang sesama tidak lebih penting. Bukan. Karena itu sudah otomatis. Kalau baik untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, masa kita berikan yang tidak baik untuk Tuhan? Tidak kan? Kita pasti berikan yang terbaik untuk Tuhan kan? Itu sudah pasti turun kepada manusia dan sesama dan seluruh ciptaannya ini. Baik adanya gitu. Saya buang sampah pada tempatnya, itu untuk Tuhan gitu. Kita mesti punya prinsip begitu. Saya ngajar 2 SKS penuh, nggak bolos-bolos, itu untuk Tuhan, tanggung jawab saya kepada Tuhan. Bukan karena hanya memenuhi absen ini. Saya mempersiapkan RPS, mengajar sesuai materi, menggali ilmu terus-menerus supaya anak-anak saya punya pengetahuan yang baru dan terus update itu karena memang tanggung jawab saya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk akreditasi, walaupun pusing kita gara-gara akreditasi ini ya. Apalagi kami di sini gitu. Oleh sebab itu ada 2 kupikir prasyarat atau tanggung jawab yang mesti sekarang ini kita gumulkan seperti yang ada di acara kita ini ya. Luarannya, hasil yang diharapkan melalui retreat ini adalah kita meningkat kualifikasi akademiknya gitu. Dan ini harus terus-menerus, sama seperti Luther yang terus-menerus juga. Amang Inang saya nggak tahu apakah Amang Inang ada baca surat Luther waktu COVID lagi meledak-meledaknya di 2020 sekitar bulan April. Ada surat Luther di tahun 1527 itu viral karena persis kejadiannya seperti COVID yang sedang kita alami, sedang parah-parahnya itu. Ada pertanyaan dari pemimpin di sebuah wilayah kepada Luther yang bertanya, aku lupa nama wabahnya, lupa aku nama wabahnya 1527 itu. Dia bertanya, apakah orang Kristen diperkenankan lari dari tempatnya, maksudnya pergi dari tempatnya untuk pergi ke tempat yang aman? Kata si penanya ini, Luther kasih surat panjang. Itu ada di Luther's Work, ada di kompilasi di buku Luther. Luther kasih jawaban yang panjang sekali menjelaskan. Untuk umat biasa, kalau memang dia merasa harus pergi, boleh pergi, katanya. Tetapi pemimpin wilayah tidak boleh pergi. Kalaupun dia harus pergi, harus ada yang bertanggung jawab.
kepada masyarakat. Yang paling parah, yang paling ngeri, pemimpin gereja, pelayan gereja di situ tidak boleh pergi apapun ceritanya. Molutung ikon mati hoisi mati mahoisi katanya. Kenapa? Karena gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu Luther bilang. Oleh sebab itu aku, kata Luther, untuk membantu supaya jangan menyebar wabah ini, aku melakukan yang disarankan dokter kepadaku, kepada kita, kata Luther. Pakai air purifier di zaman itu. Luther bilang hal yang sama persis, makanya jadi viral gitu, karena sedang sangat relevan dengan yang kita alami di 2020. Amang Inang bisa bayangkan pikiran orang, pendapat seorang teolog di 1527 itu menjadi sangat relevan di 2020 gitu. Berapa abad lompatannya masih relevan. Artinya aku dari situ belajar, ya kita mesti mempersiapkan diri, karena wabah-wabah ini kan sudah, sedang, dan akan terus terjadi gitu. Menurut para ilmuwan, kerusakan ekologis ini akan makin mempersering wabah-wabah. Virus-virus yang tadinya ada sangat remote, sangat jauh di pedalaman sana, di hutan sana, makin mudah, makin dekat dengan kita. Kenapa? Kita habisi hutannya. Makin dekat dengan manusia. Manusia makan kelelawar yang ada di sana, makan semua binatang dimakan, ya kan? Kawan aja dimakan sama manusia gitu. Gak nyadar dia, yang penting kenyang pikirnya, penting enak. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita mesti terus-menerus meningkatkan kualifikasi akademik supaya kecerdasan itu terus bertambah. Menurutku salah satu yang diajarkan Luther yang paling penting adalah semua orang percaya mesti memiliki kecerdasan gitu. Cerdas dia secara intelektual dan spiritual. Kalau Luther menyampaikan soal kecerdasan ini. Yang kedua, menyadari kesaling terhubungan antara dosen, tendik, dan semua pemangku kepentingan lah yang ada di sekitar kita di HKBP ini misalnya, untuk menjadi sebuah harmoni bagi kita dan bagi Allah. Itu kawan-kawan sekalian, kupikir yang bisa kita gumulkan di siang hari ini, yang mengingatkan kita kembali mengenai makna panggilan Luther bagi komunitas kita UHN Medan. Saya kembalikan ke moderator untuk memimpin kita di diskusi. Moliate amang Dr. Kristo, kita kasih ke floor, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Pak Timbang ada lagi, ini Pak Mangonar. Baik, dua dulu round ini, silahkan Pak Timbang. Goar tibak pangaribuan, bodoh marhata bata amang. Oh, mau lihat mak di nomensen kami adonggo nama ragam dakolan HKBP jala adonggo kami ra naso panggilan aha masih dohonon tunesida molohami menurut au mai pamasa songonot tausia puluh sada tuhami pada saat ala itu hami pe bodo dohonon nyamang sebagai dosen, kira-kira poin-poinnya kalau ada supaya sejalan dengan balai pengembangan, apalah yang harus kami pegang 1, 2, 3 atar songoni dua mang mau lihat mak ngayat tu siya mang ra nahu pasahati mau lihat ya makasih amang pendeta. Saya Mangonar Lubenturban dari Fakultas Peternakan. Saya hanya memberikan sedikit pengakuan amang
jujur waktu SMA saya kepengen jadi pendeta. Tapi oleh ibu saya caranya mengatakan begini, Amang. Unang majuina amang, fokus dupe hita. Nang sanggup dupe ho gay padita. Manang bahapen no bulu gay padita tuhe ho tuhe peng dupe rohab. Waktu itu saya terima karena bagi saya ibu adalah sumber ibu yang paling saya yakini pada saat itu sebagai sumber kebenaran. Walaupun belakangan saya memahami bahwa itu tidak benar sebenarnya apa yang dibilang oleh ibu saya, karena tidak semua pendeta hepengon, karena saya lihat sendiri. Kebetulan waktu kuliah di Padang pun memang saya lumayan dekat dengan pendeta, dan ada kalau tidak salah 3 orang pendeta yang saya melayani, saya kenal di situ. Saya tahu betul seperti apa pergumulan kehidupan mereka. Tapi pada akhirnya memang ketika saya masuk ke Nomensen, saya jadi memahami itu sebagai panggilan sebagai pendeta tadi. Jadi ceramah Amang tadi membuat saya menjadi merasa nyaman. Ternyata keputusan saya menjadi dosen di Nomensen itu juga sebagai panggilan yang sesuai dengan harapan saya waktu SMA. Jadi terima kasih Amang atas pernyataan Amang bahwa menjadi dosen pun itu adalah juga panggilan sesuai dengan. Terima kasih juga kepada Luther yang sudah menyatakan pendapat seperti itu. Makasih Amang. Pak Johnson, silakan Pak. Oke, terima kasih Bang. Perkenalkan nama saya Johnson Raja Guguk, WD 3 di Visipol Universitas Nomensen. Saya cuma minta rekomendasi dari Amang dan saran. Orang Kristen tidak boleh menolak teknologi. Sekarang kan zaman elektronisasi. Elektronisasi Alkitab ada. Alkitab digital atau Alkitab manual. Idealnya Amang, manalah yang kita utamakan kalau ke gereja? Itu aja Amang. Terima kasih. Masih ada satu ronde. Oke, silakan Amang. Boleh minta minum nggak ya? Tan, ya. Amang Pangaribuan ya Mang ya. Makasih ya Mang ya. Kupikir Amang apa yang bisa kukatakan kalau soal pengalaman bekerja, pengalaman di dunia pendidikan, saya yang harus mesti belajar dari Amang dan Inang sekalian dan teman-teman sekalian sudah pasti tentunya. Aku mulai 2017 Amang ngajar di sini Amang. Baru dari 2007 selesai studinya, kemudian ditempatkan di sini mengajar gitu. Tapi yang bisa ku share lah Amang untuk Amang di retreat ini, untuk kita semuanya di retreat ini, menurutku seperti yang ada di tor acara ini, jebakan buat kita yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu rutinitas. Ya, karena pekerjaan kita ini kan sangat rutinitas. Beda mungkin dengan beberapa profesi lain yang tidak serutin kita gitu. Yang hari ini mungkin ngerjain ini, besok ngerjain ini dan sebagainya. Bisa aja. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutinitas gitu. Kalau menjadi guru, menjadi pendidik itu sangat rutinitas sama. Sekarang kita dibebani dengan banyak sekali aturan-aturan ya kan. Tuntutan-tuntutan dari pemerintah dan lain sebagainya, belum lagi tuntutan dari pihak kampus kitanya sendiri dan dari tempat-tempat yang lain. Jadi aku pikir jebakan untuk kita sekarang itu rutinitas. Rutinitas ini bisa bikin kita stres, bisa bikin kita capek dan lain sebagainya, dan bisa bikin kita, menurutku yang paling bahaya, bisa bikin kita tidak peduli jadinya, apatis. Ya kan? Toema nong soma 5. Tidak mengupgrade dirinya, tidak mengupgrade ilmunya, tidak mau lagi memperkaya pengetahuan dan lain sebagainya. Toema na somal soma 5, na adong 5. Ini yang sedang kami juga sekarang, kami dari Balitbang bersama dengan pimpinan HKBP kasih masukan. Jebakan untuk pendeta juga kan itu kira-kira.
pekerjaan yang rutinitas ini. Sermon ma Arion, punguan ina ma Arion, marjamita ma pertanyaan, ima terus satu nama ate ibana. Sehingga banyak yang akhirnya memang toh ema, na somal-somali ma, na biasa-biasa ima, tidak ada terobosan dan lain sebagainya. Nah, aku pikir kalau Amang bertanya apalah kira 1, 2, 3 yang bisa Amang share buat kami, kata Amang, aku pikir Amang salah satunya mesti tetap dengan kegembiraan lah Amang, pertama-tama Amang mengerjakannya. Aku pikir, ya, nggak ada aku pikir yang lebih bisa menguatkan kita selain mengerjakannya dengan penuh kegembiraan. Kalau nggak gembira, aduh, bisa stres kita Amang di pekerjaan kita. Ya, kalau dari wajah Amang Pangaribuan kayaknya enggak ya, apa ya, tukang ketawa, Amang tukang ketawa. Hah? Iya, sering-sering lah makan kue ketawa Amang biar. Jangan, itu bahaya. Itu bahaya. Tapi sekarang makin sering karena nengok video-video pendek itu kan. Hihihi katanya. Ngapain lah ini, rupanya nengok video. Nah, itu yang pertama Amang ya, tetaplah bergembira, aku pikir mengerjakan tugas-tugas panggilan kita sebagai dosen, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di UHN ini. Yang kedua Amang seperti yang gue sarankan tadi, sumber sukacita kita, sumber kegembiraan kita, ya kan? Sola Scriptura, yes. Uang memang bikin gembira, uang. Ya, tapi kalau habis uangnya marsak kita kan. Tapi sumber kegembiraan orang Kristen, sola Scriptura. Makanya aku tadi ingatkan, dari ada beberapa sola yang penting, yang perlu sekali kita hidupi sekarang itu menurutku Amang sola Scriptura lagi Amang. Sumber sukacita ada di sana Amang. Iya kan? Baca Mazmur, baca Amsal, itu ada kegembiraan-kegembiraan yang datang dalam hidup kita Amang. Kawan-kawan yang lain juga. Ya. Yang belum baca Alkitab sampai selesai dengan seperti Amang Syanturi dan Inang sana, coba bacanya dari buku-buku tertentu aja dulu, nggak usah dari Kejadian. Baca dari Kejadian itu pusing. Karena sangat historik ya, sangat runut apa di bab-bab tertentu kita mungkin udah capek tinggalkan gitu. Coba bacanya misalnya dari Mazmur, bacanya dari Amsal, kitab-kitab puisi, kitab-kitab prosa gitu. Wah itu di sana banyak sekali. Pengkhotbah, itu dulu dari situ-situ dulu. Kok makin menarik ya, lama-lama kita baca semuanya misalnya gitu. Jadi sola Scriptura lah menurutku Amang, kembali ke situ. Supaya saya jangan salah berikutnya, ku buat begini Amang, sering panurak ni pada naib baru masih Matius sahat tu pangukapon. Saya hato mahamu madapok ngulu naib baru mardonga Yesus mahamu majalo hasangapon. Salah do songoni Amang. Mulo salah tarihokku namanya. Ada si pendeta Amang beberapa yang bikin gitu juga. Oh melihat ya? Iya. Ada sih beberapa, ya aku pikir nggak salah juga lah ya, membuat orang jadi mikir juga, oh menarik juga nih gitu. Ada pendeta Marga Tampu Bolon, Amang Tampu Bolon, mantan Preses Riau dulu, siapa nama Amang itu? Siapa? Mana Freddy ya? Lupa aku namanya. Dia kalau minta gondang tuh kayak gitu-gitu Amang. Didok Tuhan ni lau mahamu tuliak portibion, katanya kan? Atau pargo cinami, baik kamu mah gondang lihat-lihati gitu ya, gitu-gitu. Ada yang gitu-gitu Amang. Kupikir nggak terlalu masalah lah buat kita Amang. Ya. Kemudian Amang menurutku salah satu yang mesti dijaga juga Amang kehidupan keluarga Amang. Ya. Menurutku kalau di rumah nggak beres semua pekerjaan Amang. Inang pasti itu dijamin itu. Kalau nggak beres di rumah, nggak happy di rumah, nggak bagus komunikasi di rumah, aku pikir sering gitu kan Amang, Inang, iba panombosan, apa dijabu iba bermasalah, anak buahnya yang kena gitu misalnya, atau mahasiswanya yang kena, padahal di rumah dia sedang bermasalah misalnya, gitu Amang ya. Tadi Luther bilang juga bahwa hidup berkeluarga itu juga panggilan, being a parent itu panggilan Amang. Jadi mesti dilakukan dengan penuh tanggung jawab, aku pikir. Jadi kalau sehat kehidupan keluarga, sehat pekerjaannya juga. Itu beberapa Amang ya, yang mungkin bisa ku share Amang. Ya, tepuk tangan dulu kita. Untuk Amang Lumenturuan. Iya, nggak usah lagi coklatnya Amang ya, udah tadi ya. Untuk Amang Lumenturuan, aku setuju Amang. Luther pun bilang begitu Amang.
Supaya jangan kita pikir hanya yang di gereja itu panggilan. Enggak. Ya. Kami pun harus makin menyadari itu gitu, orang-orang yang di gereja. Enggak, jangan mengklaim itu gitu, bahwa pekerjaan itu semuanya panggilan. Jadi baguslah Mang. Kalau jadi pendeta mungkin umur berapa Mang sekarang? Oh, nanti udah mau pensiun lah ya. Kalau di HKBP pendetanya udah mau pensiun, ya 2 tahun lagi. Sama? Iya. Enggak. Ya kalau Amang pendetanya di huta-huta ya enggak punya rumah. Gitu. Iya kan? Kalau nggak pernah preses, nggak pernah kadep ya nggak akan ada apa-apa. Gitu. Tapi untung Amang jadi dosen, ya Mang ya. Kupikir betul. Aku berterima kasih sama Amang, ya. Sudah berapa puluh tahun Amang dosen? 86. Bayangkan Amang sudah berapa ribu yang Amang didik, ya. Kalau Amang jadi pendeta, belum tentu Amang sepanjang ini umurnya. Stres perpolitikan gereja meninggal. Setiap periode stres Amang. Kalah itu pilkada itu. Waduh, nggak bisa lagi Bang, sudah lewat umurnya. Kalau bikin gereja baru boleh, bikin gereja baru. HKBP Perjuangan misalnya gitu. Mau jadi petani Amang? Oh, peternak. Wah, mantap Amang. Oke Mang. Mantap. Amang dosen apa? Peternak. Oh, waduh, cocok ini. Oh gitu Mang. Bantulah Mang beberapa kegiatan HKBP. Ya, siap, ini sekarang di HKBP pendeta soalnya ngurusin ternak. Iya makanya. Itu si Boto Surat ibadah, jadi merasa benar si Boto Sude itu dong. Padahal di sini ahlinya gitu. Aduh. Oke, yang ketiga Amang Raja Guguk. Waduh, ini Amang ya kalau aku sih bilang Amang Alkitab biasa lah, Alkitab klasik kita lah, Alkitab kalau untuk dibawa gitu ya. Iya kan? Satu biar LAI hidup dah bah. Enggak, karena bukan kita Mang LAI kan kalau Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau Alkitab itulah yang digunakan untuk terus menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa yang belum punya. Kalau enggak dari mana uangnya? Gitu. Jadi sekarang mungkin kalau ada datanya, nggak tahu aku LAI apakah pernah mengeluarkan data. Kayaknya kalau kita amati pembelian Alkitab pasti menurun sekarang. Iya kan? Udah bisa lah kita coba-coba berasumsi. Enggak apa-apa Mang. Iya. Betul. Dalam ibadah. Mungkin itu terkait dengan Betul. pertanyaan. Iya, itu benar. Terima kasih Amang. Memang waktu Covid mau tidak mau semua jadi serba elektronik ya. Ya kan? Mau dipakailah semuanya serba paperless, di-share dan lain-lain. Tapi kan ketika kita beribadah di rumah pun contohnya live streaming kan kita buka Alkitab biasa kan gitu. Nah, masalahnya sekarang Amang, ini kemarin aku di Parhalado Tampu Bolon di Baligi, ini jadi persoalan. Menurut para remaja ini kami bawa HP, pegang HP mau lihat Alkitab katanya kan. Padahal kan enggak begitu. Memang ada Alkitab di situ, tapi selama khotbah pendeta iya kan yang iya betul. Iya. Itu dia. Iya, masalahnya kan kontrolnya kan, kontrol kita kepada yang negatifnya kan. Jadi maksudku begini, aku bukan mau bilang bahwa tidak boleh bawa Alkitab elektronik, bukan itu yang mau aku bilang. Tapi kalau Amang bertanya mana yang sebaiknya, menurutku sih sebaiknya bawa Alkitab fisik yang biasa itu kalau menurutku. Ya, kalau menurutku gitu. Rapat Pendeta HKBP tahun 2019 sudah mengeluarkan sebenarnya keputusan statement tentang teknologi. Kita menerima teknologi, betul. Kalau nggak ada teknologi 2020 sampai 2022 kolaps kita, Mang. HKBP. Memang teknologi yang menyelamatkan kita di pandemi, Mang. Dan ini yang aku mau bilang ke teman-teman sekalian, nggak tahu mungkin ada teman-teman yang terlibat.
Yang menyelamatkan pelayanan HKBP 2020 sampai 2022 itu orang awam yang mengerti dunia digital. Pendeta nggak ngerti tadinya, kebanyakan pendeta HKBP tadinya anti teknologi, wahai. Kadang waktu pandemi mau nggak mau, siapa yang berjasa? Teman-teman yang paham dunia digital, anak-anak muda. Wah, itu yang jadi tulang punggung pelayanan di gereja. Aku nggak tahu Amang Inang pengalamannya gimana di gereja Amang Inang. Kami di Serpong, HKBP Serpong aku, itu kalau nggak ada anak-anak muda dan orang awam ini artinya bukan pelayan gereja rutin biasanya. Mereka yang langsung kami. Memang itu yang menyelamatkan Amang. Pelayanan itu Amang. Kalau nggak ada mereka, kupikir, bayangkan Amang, aku nggak tahu kalau UHN nggak ada masalah, mungkin nggak terlalu bermasalah. Kami 2020 Amang tidak terima balanjo berbulan-bulan Amang di awal-awal itu Amang. Ada nggak per mingguan, ada nggak pilihan. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ini masih. Tapi setelah menyesuaikan diri dengan teknologi itu, mau nggak mau bergerak cepat, mulailah kembali ada permingguan dan lain sebagainya gitu. Ada lagi satu, bentar. Karena ada yang tunjuk tangan. Maaf. Bukan. Ya, itu Amangnya untuk Amang Raja Guguk ya Amang ya. Oke, second round. Ibu Nancy, Ibu Santi, ini juga. Pak Yanto, Bapak juga. Oke, ada 4. Masih bisa lah ya Amang ya. Oke, silakan Ya. Ibu Nancy. Selamat siang Amang, izin bertanya, saya Naomi Bolari Tonang. Kami tadi tertarik dengan statement Amang yang bilang bahwa bahkan menikah itu panggilan gitu. Jadi ada beberapa diskusi dengan teman-teman yang mungkin memutuskan untuk tidak menikah gitu ya. Yang akhirnya katanya istilahnya selibat gitu. Terus kita sempat berpikir kenapa enggak juga ya, tapi Alkitab bilang apa, Tuhan maunya apa, gimana supaya memastikan bahwa yang dia rasakan atau yang dia pikirkan itu tepat, itu seperti apa, mungkin lebih ke konteks Alkitabnya, mungkin mohon pencerahannya. Oke, silahkan Ibu Santi. Oke, geser sedikit. Saya ada mau nanya dikit Amang mengenai mungkin satu tentang etos kerja Amang ya. Artinya kita punya ini berkomitmen bahwa aku lakukan ini untuk Tuhanku. Tapi ternyata dengan analogi seperti ikan lele, kita berada di dalam ikan lele yang banyak dalam satu kolam, yang berubah hanya satu lele Amang. Yang lain lelenya tetap sama, lingkungannya tetap sama. Apa yang harus kita buat untuk kita tetap menjaga komitmen kita tadi Amang? Karena mungkin makin lama kan akan makin lelah kita. Kok hanya aku saja yang berubah? Harapan kita yang lain berubah karena dengan tadi seperti tadi ya ada kerja tim, kita tahu ternyata kalau kita aja pun yang bisa, yang lain tidak bisa, nggak jalan, nggak dapat tujuannya Amang. Jadi mungkin itu satu Amang. Kemudian yang kedua tentang mahasiswa. Jadi kebetulan Amang kan kadang-kadang ada mahasiswa yang tidak suka belajar Amang. Sementara kita ada ya mungkin karena kita landasannya kasih. Apakah salah Amang pada saat pertimbangan itu satu akademis, satu kasih, satu belas kasih. Tapi sebenarnya selama ini yang kami sering lakukan belas kasih Amang. Apakah itu salah? Kalau secara akademis pasti salah itu Amang. Ya kan Amang? Kemudian yang ketiga tentang pendeta HKBP boleh sedikit saya soroti Amang? Boleh Amang ya, kan Amang sudah lebih terbuka ya. Jadi saya mau jujur aja ini Amang ya. Selama pandemi Amang, saya dikuatkan iman oleh karismatik, bukan HKBP. Nah, karena apa? Saya coba analisa masalahnya di mana gitu Amang ya. Satu saya pikir gini, saya aja yang orang awam mendengar itu selama 3 tahun, sepertinya banyak sekali yang tambah. Pengalaman saya, waktu dia cerita tentang khotbah itu mengena ke sehari-hari. Konkret Amang sifatnya. Tidak konsep, karena Alkitab ya siapa yang mau baca bisanya sebenarnya kan Amang, tapi pengalaman itu berbagi pengalaman kan penting. Jadi saya pikir gini, kenapa ya pendeta HKBP nggak mau belajar, nggak mau lihat, artinya gini, banyak sekali saya lihat karismatik itu pengetahuannya Amang, pengalamannya dia menghidupi firman itu. Jadi waktu dia ngomong dia tidak menghafal sifatnya, tidak
teoritis sifatnya, tapi dia memang sedang menceritakan apa yang dialami, dan ternyata yang dialami itu saya alami ya Mang. Itu membuat respect saya ada ke mereka, terlepas mereka bagus atau tidak saya tidak tahu. Ibu Santi, Oke, we got the Ya, seniority. Terima kasih kepada Ibu Erika ya. Jadi pertanyaan teman-teman tadi sudah mencakup di dalam nomensen Pak Pendeta. Saya tarik sedikit Pak keluar, kira-kira begini Pak. Ini untuk memagari anak-anak kita kalau sekolah merantau kan Pak kan. Itu kenapa di Alkitab itu tidak ada artinya pengertian-pengertian tafsir lah saya katakannya. Apa enggak ada bisa dipikirkan Litbang HKBP kira-kira tafsir terhadap ayat-ayat yang sulit yang sering dipertentangkan di media massa. Itu satu Pak. Yang kedua, untuk saya lihat Pak kan gereja ini persekte dia seperti inklusif. HKBP tidak mau tahu dengan gereja yang lain. Terakhir dia Pak muncul Pak seperti kejadian di Binjai ya, penutupan apa itu. Bagaimana menurut Litbang ini Pak untuk kebersamaan ini Pak ya? Terima kasih, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Amang Dr. John Prit. Sedikit Amang, nama saya Ferry Panjaitan. Beberapa kali kalau saya membaca atau mendengar cerita tentang Martin Luther ini kan agak keras sebenarnya. Perjuangan Martin Luther itu sangat keras, bagaimana dia dikejar kemana-mana dan merubah, benar-benar merubah arah gitu. Saya yakin kalau orang biasa ini Martin Luther ini pasti udah mungkin dihukum gantung ini. Mungkin sama dengan Socrates dan kawan-kawan. Jadi maksud saya emang kalau bisa emang ceritakan sedikit tentang siapa ini sebenarnya Martin Luther ini, biografinya. Karena kita kan hanya protes-protesnya aja yang kita dengar. Seakan-akan gampang sekali gitu. Kalau saya coba berpikir kalau dia hanya sekedar menteri udah pasti selesai ini kan gitu kan. Karena merubah arah dunia waktu itu kan gitu Pak ya. Dan nggak ditangkap-tangkap kira-kira gitu. Yang kedua, seperti yang Amang sampaikan tadi, utang kita kepada Martin Luther. Saya jadi teringat beberapa, belum lama ini sebenarnya, ada beberapa, saya kurang tahu persis namanya, kesepahamankah atau kerjasama atau entah apa namanya, Protestan dengan Katolik. Di situ saya lihat ada seperti pengakuan kan gitu kan, pengakuan kita mengaku yang begini Katolik mengaku ini. Maksud saya apakah ini enggak menciderai utang kita ke Martin Luther namanya? Sehingga sekarang seakan-akan udah jadi sama gitu kan. Apa enggak sia-sia pekerjaan Martin Luther? Itu memang kalau bisa diceritakan sedikit. Kami bukan secara teologi, kita tidak dalam hal mengadili keputusan gereja kita tentang paham-paham yang dianut oleh atau dogma yang dianut oleh Katolik, tapi paling tidak meyakinkan kita bahwa ini tidak menciderai apa perjuangan dari Martin Luther. Terima kasih Amang. Terima kasih Amang. Baik, kepada Inang Nenci tadi ya, pertama ya, soal ya menjadi orang tua itu kata Luther juga adalah panggilan. Artinya begini yang mau dia katakan, karena pada saat itu kan bahkan sampai sekarang lah mungkin bisa kita bilang kan menjadi ibu rumah tangga misalnya tidak ada pekerjaan lain tapi menjadi ibu rumah tangga kan dianggap bukan pekerjaan, betul ya kan, dianggap hanya sebagai apa ya natur sebagai seorang ibu gitu. Nah kalau Luther bilang enggak, menjadi orang tua itu pun panggilan gitu. Oleh sebab itu enggak main-main gitu loh maksudnya. Unang hula maranaki ho, apa yang diajari ho, misalnya gitu maksudnya. Unang apa ya, banyak apa anaknya tapi tidak ditanggung jawabi dengan benar kebutuhan fisiknya dan kebutuhan spiritualnya dan pendidikannya. Oleh sebab itu Luther mau tegaskan, menjadi orang tua itu panggilan juga, panggilan suci juga gitu. Jadi pikir-pikirlah. Ini aku kan studinya studi ekologi. Agak-agak merasa bertanya juga aku Inang di dalam diriku. Aku punya anak 3, nomor 1, nomor 2 itu kembar,
Baru di masa pandemi itu lahirlah satu lagi, produk WFH. Tapi aku sekarang jadi, kan aku tahu bumi sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang tidak, sekarang di Jakarta sekitarnya itu polusinya lagi parah-parahnya. Karena aku secara sadar punya anak, sementara dan aku juga tahu bumi sedang tidak baik-baik saja, dang namar dosa audisi. Sampai kayak gitu aku. Artinya sebagai orang tua aku bertanggung jawab kesehatan anakku, pendidikannya, spiritualitasnya mesti terjamin kebutuhannya. Itu kenapa Luther sampai mengatakan bahwa menjadi orang tua itu adalah panggilan. Nah sekarang kan banyak nih mulai muncul child free, ya kan, jadi agak tren lah sekarang child free. Apakah child free Alkitabiah? Menurutku Alkitabiah juga. Memang kalau di Kejadian panggilannya beranak cucu, tapi kalau kita mau ke perjanjian baru, terutama Paulus juga bilang, kalau kalian mau kawin di 1 Korintus misalnya. Tetapi buat yang tahan nggak kawin kayak aku misalnya, kata dia, ya nggak apa-apa, lebih fokus kau dalam pelayananmu, kata dia gitu. Artinya kalau mau dibawa ke Alkitab ada juga sebenarnya contohnya bahwa child free sih ya sah-sah saja kalau memang itu menjadi pilihan yang bisa dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan, misalnya gitu maksud aku Inang. Nah tetapi menurutku apapun itu pilihannya adalah dia menyadari dia bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan atas pilihan-pilihannya itu, ya kan Inang? Jangan dia memilih child free sekarang nanti manol soli di pudi, jangan dong nama tua misalnya, menyalahkan dirinya, menyalahkan lingkungan, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Maksudnya pikirkan dengan sebaik-baiknya bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya, misalnya begitu Inang. Kepada Inang Santi, kadang-kadang begitu Inang, nggak usah di lingkungan Inang, di lingkungan kami pun begitu pendeta yang secara spesifik di HKBP. Kadang-kadang kita tuh, aku nggak tahu di sini, aku sih sudah berkali-kali Inang ingin keluar dari HKBP ini, saking desperate-nya, gitu. Kayaknya mending jadi driver Gojek aja deh, aku pikir kadang gitu ya. Saking desperate-nya kita kok, kenapa ya gitu? Kenapa bisa menak semua orang dengan situasi ini? Kira-kira gitu ya, gemes ya Nang ya. Tapi kalau semuanya ikut tidak waras Nang, lalu siapa yang waras misalnya gitu? Siapa yang tetap mengingatkan ini? Siapa yang tetap menyentil telinga orang ini misalnya gitu? Bahwa sekarang kita ngelihat sepertinya kok nggak berubah ya, yang lain juga nggak berubah ya. Ya mungkin memang belum Menang. Jangan-jangan memang belum waktunya aja aku pikir. Ya. Mungkin masih kurang ganas kali kita Inang. Ya. Kayak Luther mungkin nanti dihubungkan dengan pertanyaan Amang Panjaitan. Luther mengambil resiko kematian. Risikonya kematian pada saat itu. Melawan Paus pada saat itu melawan Tuhan. Kalau Paus bilang mati, mati. Bahwa Luther terancam mati enggak? Terancam mati Amang. Ini langsung nyambung ke Amang tadi sekilas gitu. Dicari-cari, dikejar-kejar juga gitu. Sekarang resikonya jadi pendeta paling dimutasi. Tapi itu pun nggak berani. Untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, biar. Itu yang terjadi belakangan ini gitu. Kenapa? Karena sudah dijadikannya pekerjaan gabi pandita. Apalagi sentralisasi nueng. Lamsonang mak. Namudomi. Iya. Tetapi kalau semuanya akhirnya ya udahlah, lo mau nama isi, ya aku pikir seperti Yehezkiel aku pikirin Nang ya, panggilan kepada Yehezkiel. Kalau kau tahu ada orang yang salah, tapi kau tidak ingatkan, memang mati dia. Tapi darimu ku minta pertanggungjawabannya. Tapi kalau ada orang yang salah, kau ingatkan dan dia tidak berubah, malua mahosiani. Aku pikir gitu aja. Kalau aku sekarang gitu aja Nang. Kemudian masih dari Inang Santi, nah ini terjadi juga di pendidikan akademis kita di sini, di lingkungan lembaga pendidikan teologi. Aku berkali-kali bilang, aku berani bilang, Inang, di HKBP Asini Roha sering merusak, termasuk di kampus-kampus. Kemarin di sini aku
disogohon oleh 3 dosen karena saya menggagalkan 6 orang mahasiswa pelaku kekerasan kepada adik kelasnya. Di RPS kita kan ada. Sudah kesepakatan kelas kan, tidak boleh melakukan segala macam. Ada yang melakukan kekerasan di luar, di kehidupan berasrama. Dosen-dosen lain bilang janganlah, aku boleh. Aku bilang enggak, ini udah ada aturannya. Kasih Tuhan tidak hanya yang enak-enak, ya enggak sih? Kalau kita kembali ke perjanjian lama, bangsa Israel itu dihajar, yes. Kupikir kalau mau menciptakan manusia-manusia baik 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, Asineroha mestilah Asineroha yang benar gitu loh. Kalau gagal, gagal lah kalau menurut aku. Jadi kasih yang Inang pakai, kasih yang mengajarkan begitu, yang menghajar gitu loh maksudnya. Ini soal pendeta HKBP, khotbahnya, apalagi selama pandemi. Ya aku pikir Nang banyak yang masih harus kami pelajari di HKBP ini, aku pikir ya. Tetapi Nang, ini aku mau bilang ini ke Inang. Sebenarnya pendeta-pendeta di gereja yang mainstream kayak HKBP, GKPS, GKPI, GBKP dan lain sebagainya itu sebenarnya dahsyat loh Inang. Kalau mau dipikir-pikir. Kenapa? Karena kepada kami sudah ditentukan teks khotbah dalam 1 tahun. Tidak boleh berkhotbah di luar teks itu. Kalau kawan-kawan kita karismatik, dia menelau morohana bayi. Kan itu? Cocok on. Kami nggak boleh Nang. Tetapi ada hubungannya dengan yang Amang, coba Amang, lihat Amang. Amang Tampu Bolon bilang, kadang-kadang udah malas belajar kayak yang aku bilang tadi itu. Jadi tidak lagi dibaca bukunya, tidak lagi dicari pengetahuan-pengetahuan baru. Karena teks itu kan teks yang sama kan, dari zaman kapan sampai zaman kapan teks yang sama. Tetapi apakah khotbah harus sama terus juga kalau teksnya sama? Enggak lah, mesti sesuai dengan zamannya lah. Ya kan, itu yang Inang rasa kurang mungkin kalau menurutku. Tetapi bahwa kami pendeta HKBP misalnya dan teman-teman yang lain itu sudah ditentukan teks khotbahnya dari awal sampai akhir tahun itu Inang. Itu pekerjaan berat buat kami Inang. Karena kami harus pakai teks itu, nggak boleh marjamita minggu di luar teks itu gitu. Jadi kadang-kadang mungkin teks itu nggak relate ke Inang, tapi mungkin relate ke teman yang lain misalnya. Nah memang jadi tanggung jawab kami lah supaya membawa teks tersebut dalam bentuk khotbah supaya relate ke semua orang yang mendengar. Itu tantangan kami, tantangan pengkhotbah Inang. Kenapa? Karena sekali khotbah semua ada di situ. Ada dokter, ada yang tidak tamat SD, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang sakit, ada yang sehat, semua ada di situ. Gimana supaya teks relevan ke semua orang, relate ke semua orang? Itu sebenarnya tantangan berkhotbah. Kupikir masih bisa diperbaiki. Sebenarnya pelatihan-pelatihan, upgrade ilmu dan lain sebagainya bisa kok, bisa sebenarnya. Tapi terima kasih lah Inang masukannya. Aku memahami apa yang Inang sampaikan. Hasil riset Balitbank, kepuasan jemaat menurun terhadap khotbah pendeta HKBP, itu hasil riset. Kami menyadari itu. Hah? Risetnya ini ngejek. Risetnya salah. Pendeta HKBP benar ya, selalu benar ya. Enggak dong. Kita harus terima dong. Hasil risetnya memang begitu, menurun kepuasannya. Makanya saya menyarankan kepada Kadep Marturia, pelatihan khotbah mesti digalakkan. Misalnya gitu. Calon-calon pendeta itu, makanya sekarang kalau Amang Inang perhatikan YouTube-nya pendeta Daniel, dimanapun dia sekarang ngomong, dia selalu ngomong tentang khotbah. Supaya dipersiapkan khotbah, dia selalu bilang gitu. Dia salah satu pendeta menurutku ya, yang mesti menjadi role model bagi pendeta HKBP. Karena dia memang mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Amang Inang boleh perhatikan, tidak lebih dari 25 menit. Dan semuanya sudah 1, 2, 3 gitu. Orang bisa ambil aja 1 untuk aku, 2 untuk aku, 3 untuk siapa gitu. Itu berarti persiapan. Ketahuan pendeta yang enggak persiapan, marah-marah. Kalau enggak ketawa-ketawa, kalau enggak nyanyi. Tapi buku ente nomor on, tapi 2 ayat, 3 ayat habis waktu. Kalau pendeta sering ngajak nyanyi khotbah, tanda-tanda tuh. Tafsir ayat-ayat yang sulit kalau dari Amang Tampu Bolon. Nah ini bukan tugas, kebetulan oke Amang ini jadi masukan, tapi bukan tugas Balitbank Amang. Kalau di gereja itu tugas STT sebenarnya. STT HKBP, para pakar-pakar biblika yang ada di sana, pakar PL dan pakar PB, ya.
Mungkin benar yang Amang bilang, kayak berhubungan dengan pertanyaan Inang Santi sebenarnya. Mungkin ada teks-teks yang sulit untuk ditafsir gitu loh. Mestinya ada, sebenarnya banyak bukunya, Mang malas nado si Pata. Sekarang apalagi, kan banyak buku yang free kan, yang bisa diakses kan. Jurnal yang free yang bisa diakses sebenarnya Taring Utuh Haringgason do Tarlumobi kalau menurut aku. HKBP menurut Amang Tambo Bolon eksklusif. Bisa benar bisa enggak juga. Di beberapa konteks mungkin kita lihat memang kita sepertinya habis energinya hanya untuk urusan dalam ya. Ya Mang ya. Tapi sekarang ya contohnya ketua PGI sekarang dari HKBP. Mestinya ini menjadi kesempatan bagi HKBP untuk lebih ekumenis, lebih inklusif, lebih mau tampil keluar gitu, membantu yang di luar. Nah sekarang menurutku aku hampir 3 tahun, sudah 3 tahun ini masuk tahun keempat di kantor pusat, memang energi kita seringkali habis di dalam Mamang. Contoh, kawan-kawan lihat sendiri, tahun pertama kedua ngurus dana pensiun, 2 tahun, habis energi Eporus untuk melunasi dana pensiun, misalnya. Jadi habis-habis di situ, Amang. Nggak tahu lah nanti, mudah-mudahan nggak akan terjadi lagi. Pimpinan sekarang sudah bersepakat tidak boleh meninggalkan hutang. Kalau mereka turun, mereka tidak mau meninggalkan hutang, itulah tekad mereka. Kupikir ini bagus. Kenapa? Karena selama ini kayak gitu, bertumpuklah terus. Hutang dana pensiun, hutang sopo marpikir, hutang rumah singgah pimpinan, hutang sudi. Hutang apa? Itulah lagi, nggak tahu lagi aku tuh Amang. Banyak kali lah hutang kita pokoknya, ya kan? Nah, itu kupikir bisalah juga ya Amang menjadi tanggung jawab kita, kupikir. Untuk kehidupan yang lebih inklusif lah HKBP sebenarnya. Kalau dari umurnya itu sudah sepantasnya lah kita, dari besarnya potensinya mestinya sudah sepantasnya lah lebih diperhitungkan di negara ini, ya kan? Amang Panjaitan, nah ini ngomong siapa Luther, wah ini panjang lah Amang ya pasti. Nah gini Amang, yang aku suka, yang aku pelajari dari Luther adalah dia kan teolog sekaligus pendeta di Huria kan, ya kan? Dia menghidupi teologinya, itu yang makin jarang sekarang. Jadi banyak sekarang doktor, tamat sekolahnya, dapat doktornya, tapi teologinya nggak dihidupi. Dia hanya mau ngambil doktornya aja, Inang. Kepentingannya bisa aja beda-beda, misalnya. Jadi dia tidak menghidupi teologi yang dia pelajari itu, gitu loh, Inang, maksud saya. Mau jadi Eporus, kalau nggak dokter susah. Ya kan? Rektor nggak bisa. Kadang-kadang jadi ke sana arahnya. Mau jadi preses itu nilai tambah yang sangat besar kalau jadi dokter. Bau nuaing ngajarang beguarhu di jojolma, anggu di HKBP. Lama-lama hilang namaku. Makanya aku nggak mau. Aku lebih senang menempatkan gelarku di belakang supaya namaku disebut. Kalau di kampus ini aku bilang ke mahasiswa aku nggak usah pakai gelarku. Namaku yang penting jangan salah. Karena aku JHON, John Batak bukan John Barat. Iya kan? Itulah orang tua kita zaman dulu, mau keren tapi salah. Oleh mahasiswa mereka pak jago-jagohon, John Barat dibikinnya JOHN. Padahal salah gitu loh. Namaku John gitu. Tapi aku berusaha menghidupi teologiku Amang dalam kaitan dengan itu gitu. Aku belajar ekoliturgi yang menganggap bahwa tanggung jawab iman orang Kristen kepada alam ciptaannya ini adalah tanggung jawabnya kepada Tuhan gitu. Bagian dari liturginya sehari-hari. Jadi aku berusaha menghidupi, meletakkan sampah pada tempatnya itu ritual gitu loh. Tidak menyia-nyiakan makanan, ritual itu buatku gitu. Nah Luther kira-kira begitu Amang. Karena dia menghidupi teologinya, dia lihat ini nggak benar gitu loh. Yang terjadi pada saat itu pada masa pemerintahan paus yang berganti-ganti itu, ini nggak benar. Oleh sebab itu dia pakai teologinya untuk menggali tesisnya itu, dalilnya itu hasil dari ilmu teologi yang dia pelajari selama ini. Keluarlah dalil-dalil itu, dihantamlah paus pada masa itu. Apakah dia ada risikonya Amang? Ada lah Amang. Kan dikejar-kejar juga dia Amang, sembunyi juga dia kadang-kadang Amang. Dilindungi oleh para bangsawan yang pro ke Luther juga dia Amang. Ada risikonya Amang. Mungkin ya lebih pintar aja dia di zaman itu, masih bisa kalau Amang bilang kok nggak ditangkap-tangkap. Usaha untuk itu ada. Membungkam Luther, makanya dianggap bidat dan lain sebagainya.
sebenarnya hukumannya hukuman mati itu pada masa itu. Nah, saling mengakui sekarang antara Katolik dan Protestan. Apakah ini bukan apa ya istilah Amang tadi ya? Pengkhianatan kepada perjuangan Luther? Kupikir enggak, Amang. Justru kita harus melihatnya udah berhasil Luther, nggak bertobat BH lagi. Kan gitu. Kalau dari kitanya dah. Karena memang mereka sudah mengakui Luther. Mengakui apa yang dikatakan Luther, saling menerima keselamatan misalnya. Makanya sawanari dang di Bali B, dang di Ban Betong. Umat nih HKBP menikah ke Katolik karena udah saling mengakui. Apakah ini pengkhianatan kepada Luther? Kupikir bukan. Mungkin Luther malah sekarang bilang, ya ini mestinya gitu loh. Keselamatan gak hanya milik kalian, keselamatan milik semua gereja misalnya gitu. Kalau dulu kan tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Kalau sekarang Katolik sudah mengakui ada keselamatan. Katolik sekarang yang lebih inkulturatif Amang ketimbang kita. Ya kan? Ibadahnya, gedungnya, pergodungannya, mereka lebih inkulturatif ketimbang HKBP sekarang balik lagi ke Eropa. Bangunannya, mereka yang sekarang menjadi sangat lokal, sangat inkulturatif. Amang pernah ke Samosir akhir-akhir ini? Lihat gereja Bolon Samosir? Yang turun dari jembatan ketemu gereja Bolon, itu gereja apa coba? Kalau dari orang aku lupa, ada teman arsitek yang bilang entah apalah namanya istilahnya. Mau digabung-gabungin aja semua gitu. Gereja ciri khas kebatakannya nggak ada, ciri-ciri HKBP-nya justru yang dari Eropa mau. Nah, ini kupikir menjadi kritik-kritik belakangan ini. Jadi kalau Amang tanya apakah ini, aku bilang bahwa Luther pun menginginkan hal yang seperti ini sebenarnya. Semuanya saling mengakui bahwa keselamatan itu milik semua umat yang percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau tentang Luthernya sendiri Amang, kupikir bisa Amang gali lebih dalam, tetapi Luther adalah seorang teolog yang kemudian juga menjadi yang memprotes Paus pada masa itu, kemudian dia keluar dari Katolik karena sudah ingat, kemudian dia menikah dan lain sebagainya gitu. Ya. Sebenarnya kan cukup banyak yang ditangkap, cukup banyak yang dibunuh, dan ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya, Martin Luther ini kenapa lolos dari situ, itu maksud saya. Keajaiban itu ada keajaiban kah, atau dia anak seseorang yang besar, atau mungkin posisinya yang besar waktu itu, gitu maksud saya. Dari kalau Amang perhatikan, kalau aku membaca beberapa sumber, sebenarnya pengaruh para bangsawan Amang yang pengaruh ya bisa kita bayangkan bangsawan-bangsawan yang berpengaruh itu ya mereka punya akses untuk melindungi Luther gitu. Itu menurutku. Kalau kita mau secara spiritual bahwa apakah itu keajaiban, ya bisa juga lah kita bilang mungkin keajaiban. Tetapi pengaruh dari para bangsawan sangat besar waktu itu yang pro Luther. Mereka lah yang menyelamatkan, mungkin yang ada tempat persembunyian kah atau apakah. Dari sana lalu Luther menulis, menyapa para pengikutnya dan lain sebagainya. Jadi ada akses itu Amang. Dia bukan anak orang yang pembesar juga sebenarnya, bukan. Biasa-biasa saja. Gitu Amang. Mungkin nanti bisa di-searching lagi Amang. Izin satu Amang. Ya, silakan. Saya Richard Abitupulu. Bagaimana kami di Numension sebagai pimpinan bisa terus membakar atau menggairahkan panggilan-panggilan yang selama ini sudah ada dan mungkin mulai meredup kembali dari teman-teman baik dosen atau tenaga pendidikan agar panggilan itu bisa terus hidup, terbakar terus. Apa kira-kira yang sebaiknya kami lakukan? Terima kasih. Wah, mantap bah. Pertanyaan dari pemimpin ya. Kalau aku sih bilang Amang Rektor Nami, ini pertanyaan bukan jawaban. Kalau menjawab baru. Sebenarnya masih ada. Kalau aku sih menurutku tidak ada contoh leader yang lebih dahsyat ketimbang Yesus Kristus sendiri. Nah, begini yang ku pelajari dari Yesus Kristus, kalau Amang Rektor ingat
ada rutin apa ya, diskusi dan evaluasi antara dia dan yang dipimpinnya, kan? Amang mungkin ingat kalau di Alkitab, duduk bersama misalnya, makan bersama. Ini tradisi makan penting sekali di Alkitab, dan di Batak pun kebetulan begitu. Yesus sering sekali berbicara tentang hal-hal penting ketika sedang makan bersama. Nah, sering-sering ajak makan. Ini aku ini loh, dukung kalian gitu. Ya, itu menjadi kesempatan buat dia. Mulungnya di Gijang Sipanganon, maka tak rupani, wah lebih lancar itu Pak Ketua, Pak Rektor. Ya kan? Nah disitulah Yesus biasanya nanya, evaluasi dan lain sebagainya. Ya kan? Di situ juga dia mengecam. Ini bisa dipakai. Ngailian mangan, ngabosur baru pas tapi misalnya. Tanda kutip ya. Maksudnya dihajar juga kan? Kan ada murid-muridnya dihajar. Yang datang dia tuh si hamu. Ngapiga leleng hamu rap dohot tahu dang dia tuh si hamu hataki. Kan ada. Ada juga saat-saatnya itu. Tapi juga ada saat-saatnya bertanya, minta masukan. Menurut orang banyak, ICAU. Ya kan? Tanya tuh, oh ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Ini murid-murid denger nggak? Murid-murid ngobservasi nggak? Jalan nggak? Ya kan? Jangan hanya duduk di samping bos aja gitu maksudnya loh. Itu bisa juga dibilang itu, Pak. Menurut masyarakat setempat, gimana ini rektor baru, misalnya gitu ya. Bisa aja. Anak buahnya ini enggak sih, pasang telinga enggak sih? Yesus kan mau menguji itu sebenarnya kepada para murid. Orang banyak bilang, aku ini siapa? Siapa aku ini katanya? Oh si Anu. Oh berarti muridnya kerja nih. Muridnya apa nih? Ya kan? Waktu peristiwa ini mau memberi makan banyak orang gitu. Tadinya kan mau dipulangkan para murid misalnya. Dan harus si panganon nina. Ang bui somoni. Kujulu mangan halaki, kujulu bosur halaki asa mulak. Menurutku nggak ada yang lebih dahsyat dari leadership seperti ini, aku pikir. Dan yang paling dahsyat adalah dia melakukan apa yang dia katakan. Di Yohanes misalnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu yang dia lakukan. Kalau ada yang harus bertanggung jawab atas sebuah kegagalan, ya siapa? Pemimpin lah. Baru habis itu pas tapi anggota misalnya kan. Tapi kalau di depan orang, saya bertanggung jawab. Nah, itulah yang ditunjukkan Yesus. Maksudku ini kebetulan Pak Rektor yang bertanya. Kita dalam level kita masing-masing juga adalah orang yang mestinya demikian gitu loh maksud saya. Saya ketua Balitbang, saya dosen, saya seorang bapak dari sebuah keluarga, mestinya punya tanggung jawab yang sama. Jadi kupikir amang Rektor nami ya. Terima kasih Mang, tapi maksud saya bukan itu Mang. Jadi kan kita semua ini di Nomensen sudah ada memiliki panggilannya menjadi dosen, menjadi tendik, menjadi ini gitu. Bagaimana kami sebagai pimpinan agar teman-teman para dosen dan pegawai ini terus memahami panggilannya itu terus hidup seperti itu. Jangan hanya ketika masuk aja merasa terpanggil gitu, tapi sesudah di tengah jalan atau di belakangan ya merasa mereka bukan panggilannya itu. Saya jujur 3 kali saya menolak, hampir saya keluar dari Nomensen di awal-awal karena saya merasa bukan panggilannya. Tapi setelah panggilan ketiga, setelah itu ada pun tawaran yang jauh lebih baik termasuk ke luar negeri, itu saya tolak gitu. Nah bagaimana agar sebagai pimpinan kami bisa memelihara panggilan-panggilan dari teman-teman ini tadi agar terus terpanggil untuk melaksanakan tugasnya Pak? Oke, ya. Tugas panggilan itu. Betul. Jadi menurutku ya tadi kita sudah sepakat misalnya bahwa pemimpinlah yang mesti menjadi teladan. Ya. Kalau leadernya sangat menghidupi panggilannya, menurutku mestinya orang yang dipimpin punya prinsip dan pemahaman yang sama. Itu yang pertama. Leadernya sudah jadi tiruan atau belum? Nah, teladan atau belum? Itu yang pertama. Baru yang kedua, mau nggak mau Bapak Rektor harus terus mengingatkan berarti. Mengatur waktu untuk selalu mengingatkan panggilan tersebut berarti. Gimana caranya bisa didiskusikan dengan beberapa teman yang menurut Bapak Rektor bisa. Apa yang harus dilakukan, berapa kali, berapa lama, ada momen-momen untuk selalu mengingatkan. Ini misalnya, ini kan sedang nih, inilah salah satu cara kita. Tapi aku nggak tahu seberapa sering ini dilakukan. Sudah lama nggak pernah misalnya gitu.
Dan pertanyaan kedua, apakah memang mesti retreat begini, baru kita disadarkan akan panggilan kita? Kupikir enggak lah, wah habis manon hepeng tai mulu retreat terus, enggak kupikir. Jadi mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Rektor untuk mengingatkan arti panggilan ini dengan terus menerus gitu. Kalau Yesus bilang, contohnya tadi, Yesus pada momen-momen tertentu yaitu tadi evaluasi, diajak ngumpul, kemudian dievaluasi. Di situ juga mungkin dia mengingatkan arti panggilan kepada para muridnya. Misalnya, terbukti beberapa murid tadinya kan ragu, isedon, buado, misalnya gitu kan. Makin lama kan makin yakin tuh. Awalnya kan isedo bayon. Kok berani dia ngomong kayak gitu misalnya. Para muridnya tadi meragukan juga. Tapi makin lama makin menyadari arti panggilan tersebut. Kupikir ada momen atau jadwal tertentu Bapak Rektor untuk mengingatkan itu. Caranya seperti apa? Itulah mungkin bisa ditemukan dengan beberapa teman di jajaran Bapak Rektor. Caranya atau aku nggak tahu. Bapak Rektor setelah menjabat punya nilai-nilai kah yang sudah kan pastinya biasanya gitu tuh, ada leader-leader kan. Inilah nilai-nilai kepemimpinan di periode ini. Nah, itulah yang selalu digaung-gaungkan terus gitu. Kayak pendeta DTA sampai bosan orang soal kebersihan kan. Di semua tempat dia bilang, semua gereja HKBP harus bersih toiletnya. Sampai bosan orang. Saking bosannya orang jadi berprinsip memang dangadong be asing nih, ikuni nama ulau. Mungkin kayak gitu juga penting. Apa misalnya? Kejujuran misalnya, soal kejujuran. Atau tadi soal keobjektifan. Apakah mengorbankan akademik demi asineroha yang salah tadi misalnya. Kan enggak juga gue pikir. Memang kejujuran maka yang menjadi nilai, kejujuran diingatkan terus gitu. Pelanggaran terhadap kejujuran dikasih sanksi, kepatuhan terhadap kejujuran diberikan apresiasi. Holan coklat pedilian Pak Rektor. Contoh maksudnya, kira-kira gitu Bapak Rektor. Kupikir Bapak Rektor jauh lebih dahsyat lah untuk itu daripada. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Kita memang masih punya waktu. Kurang lebih 10 menit, silakan Amang Hisar. Baik. Nah, sudah Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Saya hanya ingin mengajak dialog tentang seberapa banyak dosen-dosen di STT Siantar yang masih mendalami teologi Martin Luther. Itu pertama. Yang kedua, berapa banyak dosen-dosen STT yang masih mendalami teologi yang dibawa Nommensen. Karena seingat saya Nommensen itu teologinya Pietis. Teologinya Pietis. Saya merasa jangan-jangan HKBP ini sudah murtad. Karena teologi yang dicanangkan oleh Martin Luther dan teologi yang sudah dicanangkan Nommensen tidak dijalankan lagi. Saya curiga. Teologi yang didalami STT Nommensen adalah teologi liberal. Teologi liberal itu tidak akan sama dengan jiwa orang Batak. Terima kasih. Mang Hisar. Oh iya tadi Sregar. Oke. Kalau secara spesifik Amang membahas Luther, aku nggak tahu pasti ada berapa dosen di sana. Tapi setahu aku tidak ada yang secara spesifik membahas Luther di studinya. Tapi setahu aku Abang Pintor Sitanggang itu cukup yang aktif lah ya sekarang ya, maksudnya dosen yang aktif kan, kayaknya cukup mempelajari Luther. Kalau aku tidak salah, tapi secara khusus yang membahas Luther sekarang ini kayaknya di STT HKBP nggak ada Mang. Yang keahliannya itu teologi Luther, nggak ada. Setahu aku nggak ada. Nah, apalagi Nommensen. Karena kan sebenarnya Nommensen gimana bilangnya emangnya? Seperti Amang bilang, yang dibawanya tradisinya Pietis. Ada beberapa hal dari Pietisme yang memang sudah tidak relevan lagi di zaman ini. Misalnya kesalehan-kesalehan yang mereka bawa, misalnya kan model-model kesalehan yang mereka bawa karena zaman yang berubah. Tetapi ada bagian dari Pietisme yang menurutku memang sekarang mesti dihidupi kembali oleh pendeta HKBP.
Salah satunya asketisme. Ini kami udah lama tinggalkan. Asketisme ini kira-kira begini. Mungkin kalau secara lebih radikalnya mungkin itu orang yang rela menyakiti dirinya demi menyadari keterhubungannya dengan Allah misalnya. Misalnya kalau dia berdosa dia menyakiti dirinya, misalnya begitu, Bang. Tapi bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah salah satu bagian dari asketisme adalah ugahari, sederhana. Hidup secukupnya, seperti yang Yesus bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, gudangan yang pandita mabiar pugus. Hah? Betul kayak yang Amang Lumenturuan tadi sempat ingatkan. Iya, dan itu yang membuat gereja ini makin rusak. Kalau menurutku, Amang bisa bayangkan di aturan kita itu kan paling lama 2 periode satu pendeta di satu distrik. Tapi nyatanya apapun dilakukan gitu supaya tetap di Jakarta, tetap di Medan dan lain sebagainya. Itu dia. Itu menurutku, Amang. Kenapa? Sebenarnya tuntutan-tuntutan yang tadi itu, hidup sudah makin enak, semua lengkap dan lain sebagainya. Sementara nomensen yang dibawa mereka pada masa itu, asketismenya salah satunya itu sederhana, hidup secukupnya. Tidak menyimpan, tidak menimbun. Kalau sekarang pendeta HKBP jangan lebih dari menyimpan, menimbun malah. Dan lain sebagainya. Aku pikir ini Amang ada beberapa hal. Tapi kalau Amang lihat sekarang STT HKBP teologinya mungkin berubah, Amang pakai istilah liberal. Aku pikir bisa dilihat dengan lebih objektif bahwa ada teologi yang memang sepertinya sangat berkembang mengarah ke liberalisme misalnya, tapi masih ada juga teologi-teologi di sana yang tetap khas tradisi gereja kita misalnya. Ada contoh kayak pendeta ini sekarang lupa aku, pendeta misi yang baru pulang, Marwasas misalnya, dia sekarang mengembangkan konsep pargodungan. Nah ini kan masih sangat kita, masih sangat. Jadi memang ada kegairahan itu, Amang. Mau coba lihat lagi yang lama-lama itu, apakah jangan-jangan itu yang sekarang kita butuhkan gitu. Yang tadinya kita sudah tinggalkan, dan relevan be, Nina Rohatta, dan relevan be. Jangan-jangan itu rupa-rupanya jawaban untuk beberapa persoalan di masa ini. Sebenarnya sudah ada kegairahan-kegairahan. Aku studiku, Amang, juga membahas itu, membahas tradisi Habatahun Najolo. Bahwa buat orang Batak, kosmologi ini bagian dari panggilan imannya. Makanya yang mengurus Hauma, Aek itu pemimpin spiritual di masa Habatahun Najolo. Itu harus bagian dari panggilan keagamaan, bukan pemimpin politik yang misalnya gitu. Jangan-jangan itu yang kita butuhkan sekarang, Amang Siregar. Tapi aku pikir beberapa catatan lah itu, jangan-jangan memang perlu ada orang yang khusus belajar. Tadi kayak Amang Panjaitan juga bilang tentang Luther. Kalau nomensen aku belum pernah tahu ada pendeta HKBP, teolog HKBP yang secara khusus menggali pemikiran nomensen untuk menjadi sebuah studi tesisnya atau doktoralnya. Aku belum pernah lihat itu, Mang. Itu, Mang. Baik, terima kasih. Kita sudah akan menutup, masih 10 menit lagi. Masih ada lagi yang mau tanya? Masih ada? Saya kasih cuma 5 menit. Silakan, cuma 2 pertanyaan terakhir kepada Ibu Santi dan Bapak Adanan Silaban. Silakan yang pertama kepada Bapak Adanan Silaban. Melihat emang Pendeta Nami memaknai pemikiran apa tadi Martin Luther dalam tugas panggilan. Saya sangat bahagia juga tadi mendengar pengakuan Amang. Pernah Amang ingin pindah dari HKBP tadi, kalau nggak salah saya tangkap. Keluar dari pendetaan. Saya ingin mendapatkan dulu respon dari Bapak. Karena saya lihat Bapak tetap masih di sini. Ini kan suatu hal barangkali yang pernah juga kami rasakan. Tetapi bagaimana Bapak bisa prosesnya itu bisa lagi tetap menjadi pendeta HKBP? Supaya yang muda-muda ini kan penguatan-penguatan yang kita lakukan ini. Mungkin pengalaman Amang Pendeta tadi bisa menjadi hal
yang bisa nanti ditiru ini banyak ini dokter-dokter baru kami ini. Kadang-kadang kan panggilan di luar itu kan lebih besar gajinya. Di Nomensen itu dokter paling-paling gajinya sampai sekarang, saya sudah 36 tahun sama Ibu Berika ini, nggak sampai 11 jutanya gaji. Kalau misalnya itu pun, kalau itu yang mau diukur, jangan-jangan nanti yang muda-muda ini, wah ini sudah dapat dokter, masih umur muda, keinginan itu makin kuat, supaya dia tetap bertahan. Seperti yang tadi sudah Bapak ceritakan, Bapak bisa tetap bertahan walaupun pernah muncul keinginan itu meninggalkan tugas kependetaan. Terima kasih, Amang. Sekaligus Bu Erika? Ya, sekaligus. Enggak apa-apa lah saya berdiri ya, enggak kelihatan. Amang mungkin sedikit, saya bukan bertanya, saya hanya ngasih saran. Kebetulan saya berkecimpung di pelayanan gereja di bidang musik dari tahun 1989 sampai 2019. Jadi saya memang ada panggilan ke anak-anak muda gitu Amang, karena saya pikir itulah tunas bangsa kita gitu ya. Dan sebenarnya seperti Amang bilang, kebetulan saya gereja di Sudirman, AKBP Sudirman Medan. Jadi waktu saat pandemi itu AKBP Sudirman agak lama ketinggalan seperti saya bilang dibandingkan karismatik, dan untunglah ada yang muda Amang. Nah jadi saya pikir mungkin gak semua gereja seberuntung itu Amang, mungkin karena Amang di bidang litbang, kenapa tidak dipikirkan untuk setiap gereja dibuatlah seperti pelatihan IT atau dalam bentuk apapun ke anak-anak mudanya Amang. Supaya pada suatu saat terjadi lagi sesuatu seperti itu kita nggak ketinggalan, dan nggak sampai terjadi seperti yang Amang bilang, kami nggak dapat pemasukan karena tidak ada jemaat. Jadi saya pikir itu saran saya, kalau bisa masuklah dalam litbang diskusinya tentang itu Amang. Terima kasih. Terima kasih Nang. Memang sudah sebenarnya Nang agak tersadarkan juga AKBP, walaupun memang 2019 sudah diomongin di rapat pendeta tentang teknologi digital dan sebagainya, kita menerima, menganggap itu berkat, digunakan dengan positif dan lain sebagainya. 2020 memang kejadian. Jadi memang kita sudah punya dasar teologisnya di 2019, sehingga di 2020 dengan lebih lebih yakin kita menggunakan teknologi untuk melayani. Waktu itu perdebatannya tinggal di sakramen misalnya, perjamuan kudus online, waktu itu perdebatannya masih di situ, belum bisa dan lain sebagainya. Benar yang Inang bilang. Nah gara-gara itulah jadi sebenarnya biro pembinaan, biro TIK itu sudah banyak melakukan pelatihan Inang, tapi memang kalau sampai menjangkau semua huria kayaknya belum. Tapi aku setuju sekali kalau pemuda dan remaja dipersiapkan untuk ikut pelayanan-pelayanan seperti ini di gereja. Kenapa? Karena sekarang Inang di database kita 2,7 juta jiwa dope ruasta, dari 35% yang menggunakan database. Jadi kan pimpinan HKBP sering bilang nih 5 juta, 6 juta. Di database kita itu 2,7 juta jiwa, 2,7. Dari 35% huria yang menggunakan database. Artinya kalau semua menggunakan database memang mungkin kita sampai 6 juta itu kayaknya mungkin. Nah di database yang sekarang 2,7 juta jiwa itu Inang, 55% itu gabungan dari pemuda, remaja, sekolah minggu. Ini ngeri datanya. Kalau enggak sungguh-sungguh melayani, menjaga yang 50 sekian persen ini, memang bisa dipastikan selesai kita 20 tahun lagi udah selesai HKBP. Kupikir masukan yang bagus, HKBP sebenarnya udah kami sampaikan sih Inang. Jadi ini ada masukan lagi, kami catat lagi. Berkali-kali kami sudah sampaikan ke pimpinan HKBP, perhatikan yang 3 horong ini, Smyrna ini. Karena ini rupa-rupanya sekarang 55% dari seluruh umat HKBP kalau di database. Itu mestinya kalau mau ngundang kan, tapi kan kadang-kadang masih lebih kuat perasaan ketimbang data kan, ngambil kebijakannya kan. Pahamlah gereja kan. Pos maroham katanya gitu. Iya kan, jadi pos maroham gitu ya. Padahal kan nggak bisa, harus pakai data kan. Nah ke Amang Silaban ya Amang ya. Ya gitulah Amang ya. Aku sebenarnya sudah berapa kali Amang sebenarnya, aduh kalau mau dibilang sih sebelah kakiku ini sebenarnya udah. Tapi gimana ya? Bergumul sih Amang. Aku terus terang aja kadang-kadang sampai kayak mau nangis
berdoanya itu, aku pernah tanya ke dosenku yang dulu membimbing aku di disertasiku, aku ada rencana gini, gue bilang, pikirkan dulu, jangan apa ya, emosional, pikirkan baik-baik, udah siap apa belum, apa dampaknya dan lain sebagainya. Tapi memang kebetulan ini aku tipe pendeta, aku sudah 18 tahun, aku tuh 2 tahun umurnya di bawah pendeta Hence Simanjuntak. Beliau 94, aku 96. Ya. Jadi kalau di kantor pusat ini termasuk udah agak senior lah aku. Tapi nongkrongnya sehari-hari aku tuh dengan calon pelayan. Iya, aku tuh kayaknya ke bawah memang bergaulnya ke bawah. Jadi mereka senang. Mereka inilah kadang-kadang keresahan mereka inilah yang membuat aku bertahan lama. Mereka punya keresahan yang sama. Bang, kalau abang pergi gimana bang? Gitu-gitulah. Bang, ya gitu-gitu. Karena aku nyampaikan juga, kayaknya makin, aku bilang gitu, ya udah aku mending ngajar-ngajar aja lah di Jakarta, tadi mana aku bilang gitu. Bang, jadi ada yang mengingatkan, mungkin itu maksudku Amang, ada yang selalu mengingatkan, mungkin untuk yang tadi Amang khawatirkan banyak tuh dokter-dokter muda mungkin harus diingatkan juga mengenai. Nah, salah satu yang mengingatkan aku Amang kebetulan ayat CD-ku ini agak bahaya Amang. Ini dia, 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau aku baca ini memang agak jantungan aku. Takut Tuhan marah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa enggak jantungan awak? Tapi iba merasa sia-sia, aku merasa sia-sia gitu loh. Suara-suara selama ini, teriakan-teriakan selama ini kok nggak ada manfaatnya ya gitu. Iya ya. Gitu ya. Persis lah kayak yang Inang tadi. Betul juga. Aduh. Gitu juga ya. Mau lihat mama, mau melosong nih. Rimang-rimangi pe. Itulah Kak. Ya.